Mulai dari Demon King yang tiba-tiba muncul, Sung Hon dan Yosuo pun terkejut, bahkan mereka mempertanyakan apakah ia merupakan Demon King yang asli. Sedangkan Jiu yang melihat Demon King, Jiu bertanya-tanya apakah selama ini Demon King sedekat ini dengannya. Namun Jiu sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Jiu tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepadanya apabila selama ini Demon King adalah musuhnya. Saking takutnya Jiu sampai meneteskan keringat yang sangat banyak. Lo sangat mengerti mengenai ketakutan dari Jiu. Lo berpendapat bahwa kemampuan steel milik Demon King berada di level yang berbeda dengan Go Hyung Chol. Demon King sedikit kecewa melihat reaksi Jiu yang seperti biasa saja akan kedatangan dirinya. Padahal Demon King berharap untuk mengejutkan Jiu, tapi Demon King berkata kalau ia akan membahas hal tersebut nanti saja, dikarenakan pada saat ini Demon King memiliki urusan yang lebih penting. Demon King pun langsung to the point dengan menanyakan kepada Lee Seon Ho apakah ia membutuhkan eliksir. Lee Seon Ho menjawab iya benar. Mendengar hal tersebut, ternyata rumor itu benar bahwa tubuh Lee Seon Ho pada saat ini sedang terkontaminasi, ungkap Demon King. Namun Demon King mempertanyakan memangnya mereka sedekat itu sampai-sampai ia harus memberikan eliksir tersebut dengan cuma-cuma. Lee Seon Ho pun menjawab kalau ia ingin menawarkan kesepakatan kepada Demon King. Demon King pun kembali bertanya bagaimana kalau dirinya menolak tawaran tersebut dan berdasarkan asumsinya bahkan dengan sebuah eliksir saja tidak bisa menghentikan peredaran yang mempengaruhi tubuh Lee Seon Ho atau mungkin hanya bisa menghambat penyebarannya saja. Demon King merasa kalau eliksir yang dimilikinya terlalu berharga apabila hanya dipakai untuk itu. Mengetahui bahwa Demon King tidak ingin memberikan eliksirnya, Lee Seon Ho pun langsung masuk ke mode bertempur dengan memanggil semua armor dan senjata yang dimilikinya. Lee Seon Ho berkata kalau ia akan mengambilnya secara paksa. Melihat mode tempur Lee Seon Ho, Sung Hon dan Yosuo hanya bisa memasang wajah yang tercengang. Sedangkan Jiu yang melihat kedua pedang milik Lee Seon Ho, Jiu bertanya-tanya apakah kedua pedang tersebut merupakan pedang suci juga. Ellie menjawab ya, kedua pedang itu adalah pedang suci. Namun kedua pedang itu jauh lebih kuat daripada pedang Ellie yang sekarang. Demon King yang mendapatkan tantangan dari Lee Seon Ho, Demon King tidak takut sedikit pun. Demon King malah berbalik menantang Lee Seon Ho dengan bertanya kepadanya, apakah kau sanggup? Tidak peduli seberapa kuat kau, namun tetap saja kau akan kerepotan dengan melawanku dan Baal secara sekaligus. Terlebih lagi apabila pertarungan itu terjadi, maka tempat ini akan menjadi lautan api. Bukankah kau tidak suka membunuh seseorang? Tanya Demon King. Dikarenakan situasinya yang dirinya sangat membutuhkan eliksir, Lee Seon Ho berkata kalau ia tetap akan mengambil paksa eliksir tersebut. Melihat Lee Seon Ho yang bersungguh-sungguh, Demon King pun langsung mundur ke belakang dan meminta eliksir yang setelah disimpan oleh Baal. Melihat eliksir yang ada di tangan Demon King, Sung Hon dan Yosuo merasa sangat terkejut dikarenakan untuk pertama kalinya mereka melihat sebuah eliksir. Demon King pun berniat untuk memberikan penawaran kepada Lee Seon Ho. Demon King bertanya apa yang akan diberikan oleh Lee Seon Ho kepadanya apabila ia menyerahkan eliksir ini. Lee Seon Ho menjawab bahwa ia akan membiarkan semua orang yang ada di sini hidup termasuk Jiu. Mendengar jawaban dari Lee Seon Ho, Demon King tertawa. Menurutnya itu bukan kesepakatan melainkan sebuah ancaman. Sambil melemparkan eliksir tersebut kepada Lee Seon Ho, Demon King meminta syarat lagi di mana Lee Seon Ho tak akan menyentuh Jiu selama 1 tahun. Lee Seon Ho menjawab kalau ia akan menepati janji tersebut dan ia pun berniat untuk pergi. Namun di saat Lee Seon Ho hampir pergi, Demon King meminta kepada Lee Seon Ho untuk bersumpah atas nama dewanya. Melihat keseriusan dari Demon King, mau tidak mau Lee Seon Ho harus menurutinya. Lee Seon Ho pun mengucapkan sumpahnya secara bisik-bisik. Setelah itu Lee Seon Ho pun langsung pergi. Mengetahui bahwa ketegangannya telah selesai, Yosuo dan Sung Hon pun merasa lega. Sung Hon berkata dikarenakan terlalu tegangnya sampai-sampai ia tidak bisa bernapas. Namun Sung Hon baru teringat bahwa Demon King masih ada di sini. Demon King pun bertanya kepada Sung Hon apakah ia bisa mengurus masalah yang ada di sini. Soalnya Demon King ingin membicarakan sesuatu kepada Jiu. Dalam sekejap Demon King pun langsung menculik Jiu. Sung Hon dan Yosuo hanya bisa terpelongok saja. Lalu di saat Jiu dalam keadaan setengah tersadarkan, Baal memuji Jiu. Ia tidak menyangka bahwa Jiu akan mengaktifkan Demonic Eye-nya hanya dengan kekuatannya sendiri. Menurut Baal, Jiu sangat layak untuk mendapatkan perhatian dari Demon King. Demon King menjawab tentu saja, soalnya aku percaya dengan kemampuan mataku yang dapat menilai seseorang. Lo pun berusaha membangunkan Jiu dengan terus memanggil Jiu. Jiu pun pada akhirnya tersadarkan. Jiu yang melihati bahwa ia sedang di ruang bawah tanah rumahnya. Jiu tidak menyangka bahwa Demon King mengetahui di mana rumahnya. Jiu pun bertanya kepada Demon King apakah selama ini ia memperhatikan Jiu melalui Demonic Eye miliknya. Dengan santainya Demon King menjawab, ya aku bisa melihat semuanya melalui Demonic Eye miliknya. Mendengar jawaban tersebut, Jiu langsung marah dikarenakan Demon King telah mengusik kehidupan pribadinya. Demon King malah semakin menggoda Jiu. Melihatmu marah-marah seperti itu, ternyata kamu manis juga ya. Jiu merasa kesal karena dari tadi Demon King terus bermain-main. Jiu pun mulai serius. Jiu bertanya sebenarnya apa tujuan Demon King ke rumahnya. Memangnya kenapa? Apakah seorang guru tidak boleh mengunjungi rumah muridnya? Selain itu juga aku tidak di sini pada saat kau sedang merayakan pindahan rumah barumu, jawab Demon King. Mendengar hal tersebut, Jiu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun bagaimanapun juga Jiu merasa sudah berhutang sangat besar
benar kepada Demon King. Soalnya Demon King sampai rela memberikan 3 eliksir miliknya hanya untuk kebaikan Jiu. Jiu pun meminta kepada Demon King untuk serius dalam pertanyaannya dengan memikirkan mengenai Demonic Eye, siapa sebenarnya kamu ini, dan mengenai Lee Seon-ho. Di saat Jiu belum menyelesaikan pertanyaannya, Demon King memintanya untuk berhenti bertanya. Demon King sangat mengerti bahwa Jiu pada saat ini memiliki pertanyaan, namun pada saat ini belum waktunya untuk Jiu mengetahuinya. Demon King berjanji akan menjelaskannya kepada Jiu suatu saat nanti. Selain itu juga Demon King berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Mendengar hal tersebut, Jiu merasa bingung, memangnya masih ada hal yang lebih penting daripada eliksir, Demonic Eye, dan Lee Seon-ho. Lalu dengan wajah yang imut, Demon King mengatakan kalau ia ingin tinggal di rumahnya Jiu. Apa? Mendengar hal itu, Jiu pun sangat syok. Pada akhirnya Jiu pun mengizinkan Demon King untuk tinggal di rumahnya, dan sesampai di dalam rumah, dengan sangat hebatnya Demon King pun langsung mengambil hati ibu Jiu dengan memujinya. Kulitmu terlihat sangat halus sekali Nyonya, bahkan Nyonya terlihat masih remaja. Mendengar pujian tersebut, ibu Jiu pun langsung tersipu malu. Bahkan Nayun pun ikut menjadi korban dari pujiannya Demon King. Katanya, namamu Nayun ya, kamu benar-benar cantik juga ya. Kurasa kamu mewarisi gen ibumu, ungkap Demon King. Setelah mendengar pujian dari Demon King, dalam sekejap ibu Jiu dan Nayun pun langsung dekat dengan Demon King. Bahkan mereka mengobrol seperti orang yang sudah kenal lama. Jiu pun bingung bagaimana mungkin mereka bisa dekat secepat itu. Lalu Nayun pun bertanya kepada Jiu bagaimana Oppa bisa berkenalan dengan kakak secantik ini. Bahkan ibu Jiu juga penasaran akan hal itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiu pun merasakan adanya bahaya yang mengancam dirinya. Jiu sangat yakin bahwa pada saat ini ibunya dan Nayun sedang berimajinasi yang tidak-tidak. Untuk itulah Jiu berniat meluruskannya, tapi Jiu bingung kata-kata apa yang harus ia jelaskan. Jiu yang melihati mata Nayun, Jiu pun semakin bingung, soalnya apabila ia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, maka situasinya pasti akan menjadi rumit lagi. Dengan kekuatan indera keenamnya, Jiu berusaha keras untuk memikirkan alasan yang pas untuk menjelaskan kepada mereka. Pada akhirnya Jiu pun menemukannya. Jiu tiba-tiba mengatakan anjing. Nayun pun bingung, memangnya apa hubungannya dengan anjing, tanya Nayun. Lalu dengan jurus rahasianya, Jiu pun langsung berlari ke depan dan mengatakan kalau ia telah mengadopsi seekor anjing. Sesampai di depan, Jiu pun memohon kepada Ren apakah ia bisa berubah wujud menjadi anjing. Ren pun langsung merespon permintaan Jiu dengan berubah menjadi anak anjing yang sangat lucu. Nayun yang melihat di anak anjing tersebut, Nayun langsung jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Lalu Nayun pun langsung menggendong anak anjing tersebut. Nayun bertanya apakah ia boleh memberikan nama kepada anak anjing ini. Jiu menjawab kalau ia telah memberikannya nama, yaitu Ren. Melihat Nayun yang sangat senang, Jiu pun merasa lega dikarenakan perhatian Nayun telah beralih ke anak anjing tersebut. Lalu Demon King pun menghampiri dan mencoba untuk menggoda Jiu. Demon King mengatakan bahwa ia tidak menyangka bahwa Jiu akan menggunakan otaknya untuk hal yang seperti ini, dan dikarenakan hari telah malam, Demon King merasa ingin istirahat untuk hari ini. Tapi dikarenakan Jiu yang memiliki banyak pertanyaan kepadanya, Demon King mengatakan akan menjawab semua pertanyaan Jiu di suatu tempat yang ternyata di sebuah kafe normal yang pada umumnya. Sesampai di kafe, Jiu mencoba untuk menelpon Sung-hon terlebih dahulu dikarenakan ia ingin meminta maaf telah pergi begitu saja dan menyerahkan urusan beres-beresnya kepada Sung-hon. Setelah selesai menelpon, Jiu pun masuk ke dalam kafe. Dari dalam hatinya, Jiu merasa bersalah karena telah menyerahkan urusan beres-beres tersebut kepada orang lain setelah membuat kekacauan. Jiu pun langsung menghampiri meja Demon King dan Baal. Demon King meminta kepada Jiu untuk tidak mengkhawatirkan asosiasi, soalnya asosiasi merupakan kumpulan orang-orang veteran dalam mengurusi hal seperti itu. Bahkan apabila Jiu berada di sana, Jiu mungkin hanya akan mengganggu mereka saja, ungkap Demon King. Jiu pun bertanya memangnya tidak apa-apa membicarakan sesuatu yang sangat rahasia di dalam kafe seperti ini. Bukankah ada kafe dengan barier kedap suara di menara? Demon King menjawab bahwa Jiu tidak perlu khawatir, soalnya barier yang dibuat oleh Baal jauh lebih hebat dibandingkan barier murahan seperti itu. Bahkan bukan hanya kedap suara, melainkan orang lain juga tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Mendengar hal tersebut, Ellie berkata tampaknya barier ini tidak dibuat oleh sembarang orang. Kembali ke tujuan utamanya, Demon King mempersilahkan Jiu untuk menanyakan apapun yang diinginkan Jiu. Dari dalam hatinya, Jiu sebenarnya memiliki banyak pertanyaan, tetapi ada satu yang cukup mengganggu Jiu, yaitu pada saat Jiu pertama kali bertemu dengan Demon King. Jiu pada saat itu tidak menyadari pancaran energi yang dikeluarkan oleh mereka berdua. Tapi setelah kejadian kemarin, Jiu pun mulai menyadari pancaran energi tersebut. Jiu merasa penasaran dengan Baal. Jiu pun bertanya kepada Baal apakah Baal seorang player, bahkan apakah Baal seorang manusia. Mendengar pertanyaan tersebut, Demon King pun langsung tersenyum. Ia memuji Jiu yang benar-benar memiliki indera yang sangat tajam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Demon King menyuruh Jiu untuk menanyakan jawabannya secara langsung kepada Law. Law pun langsung menjawab bahwa selama ini ia tidak mengatakan apapun dikarenakan ingatannya yang masih belum jelas. Tapi berdasarkan pandangan Law, Baal merupakan seorang iblis, bahkan bukan iblis biasa saja, melainkan salah satu archdemon yang melambangkan kekejaman pada zaman dahulu. Lalu Baal pun tiba-tiba bersujud. Baal mengatakan bahwa ia bersujud di hadapan raja dari semua iblis
iblis dan master besar yang menjadi master dari sang raja. Melihat Baal yang tiba-tiba bersujud dengan seriusnya, Demon King pun langsung tertawa terbahak-bahak. Menurutnya ini sungguh menggelikan. Lalu Demon King pun bertanya, apakah namamu sekarang adalah Law? Law pun menjawab benar. Mengetahui bahwa Demon King bisa mendengar dan berbicara dengan ego, Jiu pun merasa syok. Jiu pun bertanya apakah selama ini Demon King bisa mendengar suara ego. Demon King menjawab ya, bahkan ia bisa mendengar suara dari Ellie dan Brownheart. Law menjelaskan bahwa itu sangat wajar. Bagaimanapun juga Jiu berbagi pandangan dengannya. Mendengar hal tersebut, Jiu pun baru menyadari dan bahkan menanyakan Demon King apakah Demon King juga bisa membaca pikirannya. Demon King menjawab tidak bisa, tapi Demon King bisa membaca pikiran Jiu melalui ekspresinya. Mendengar hal tersebut, Jiu pun mulai pusing dikarenakan ia sangat susah untuk mencerna semua informasi yang mengejutkan ini secara sekaligus. Tampaknya sisi bodoh dari muridku telah muncul, ungkap Demon King. Untuk itulah Demon King berniat untuk menjelaskan secara pelan-pelan kepada Jiu. Menurut Demon King telah terjadi kesalahpahaman di sini, di mana orang yang dihormati oleh Baal bukanlah Law melainkan Jiu. Law pun langsung menyambung pembicaraan. Law berkata bahwa Baal merupakan iblis yang telah mengkhianati Law waktu dulu. Demon King membenarkan hal tersebut. Demon King menjelaskan bahwa Baal merupakan iblis yang telah memicu kekacauan ketika mengurung Raja Iblis pada zaman dahulu, yaitu Law. Bagi Baal, Law tidak lebih dari raja sebuah zaman. Malah Baal sangat menghormati Jiu dikarenakan Jiu dapat menjadikan Raja Iblis sebagai bawahannya. Mengetahui bahwa dirinya sangat diremehkan oleh Baal, Law pun langsung mengumpat kata-kata kasar kepada Baal. Lalu Demon King pun mengajak untuk kembali ke topik utamanya pembicaraan ini, yaitu mengenai Demonic Eye. Demon King sangat yakin bahwa Jiu memiliki banyak pertanyaan, terlebih lagi semenjak Jiu membangkitkan kekuatan itu, dan bahkan mungkin saja Law tidak terlalu mengetahui tentang itu. Untuk itulah Demon King bertanya bagaimana Jiu dapat membangkitkan Demonic Eye-nya sendiri. Terlebih lagi Demonic Eye merupakan simbolis iblis. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiu merasa bingung. Bukankah Demonic Eye tersebut merupakan kekuatan yang diberikan oleh Demon King? Law pun menjawab, bukankah sudah kubilang bahwa kekuatan Demonic Eye bukanlah sesuatu yang diberikan oleh manusia? Jadi apa? Apakah kekuatan ini telah kumiliki sejak awal? Tanya Jiu. Ellie menjelaskan bahwa yang ditanamkan oleh Demon King adalah pemicunya saja, sedangkan orang yang berhasil membangkitkannya adalah Jiu sendiri. Demon King membenarkan hal tersebut. Bahkan Demon King tidak menyangka bahwa Jiu akan benar-benar membangkitkan kekuatan Demonic Eye. Law pun bertanya apakah Jiu merupakan keturunan iblis atau bagaimana. Jiu menjawab bahwa itu tidak mungkin. Bahkan mereka semua telah melihat bahwa ibunya merupakan manusia biasa. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Tanya Law. Mendengar hal tersebut, Jiu pun tiba-tiba terdiam dan Jiu pun mulai membayangkan ayahnya yang bahkan tidak diketahuinya sama sekali. Demon King pun memberitahukan bahwa Demonic Eye bukanlah kekuatan yang spesial, melainkan semua iblis tingkat tertentu memilikinya. Namun terdapat Demonic Eye yang spesial di antara semuanya, yaitu Demonic Eye ungu yang dimiliki oleh Jiu. Memangnya apa yang spesial dari itu? Tanya Jiu. Demon King menjelaskan bahwa Demonic Eye dibagi menjadi berbagai tingkatan, yaitu warna hijau melambangkan iblis low ranker, ke bawah warna merah melambangkan iblis middle ranker ke atas, dan warna ungu melambangkan bangsawan merupakan iblis tertinggi. Demonic Eye sempurna yang tiada banding. Demon King memberitahukan bahwa dirinya bisa menggunakan semua warna Demonic Eye tersebut. Mendengar hal tersebut, Law pun sangat terkejut dikarenakan semasa hidupnya menjadi iblis ia tidak bisa menggunakan semua warna Demonic Eye tersebut. Law bertanya bagaimana cara Demon King melakukannya. Demon King menjawab dikarenakan Law merupakan 100% iblis, jadi Law hanya bisa menggunakan satu Demonic Eye saja. Sedangkan kasus dari dirinya sangat berbeda. Apabila Demonic Eye adalah simbol iblis, berarti kamu juga adalah seorang iblis? Tanya Jiu. Demon King menjawab bahwa kasus dirinya sangatlah spesial dan itu juga termasuk dengan Jiu. Lalu untuk menjelaskan hal tersebut, Demon King tiba-tiba membuka bajunya. Sedangkan Jiu yang melihati hal tersebut langsung menutup matanya sambil berteriak malu. Namun Law yang melihati hal tersebut, Law meminta kepada Jiu untuk melihatinya. Soalnya ini tidak seperti yang dibayangkan Jiu. Ternyata Demon King hanya membuka bajunya sebatas di bawah dadanya saja, dan di antara bawah dadanya terdapat sebuah permata berbentuk kucing. Demon King menjelaskan bahwa ia menerima transplantasi iblis yang mana merupakan sisi lain dari Baal. Dengan kata lain, Demon King merupakan setengah manusia dan setengah iblis. Menurut Demon King, sisi kucing dari Baal juga memiliki kemampuan seperti Law yang dapat memangsa, tapi kemampuan sisi kucing dari Baal memiliki batasan dan efek samping. Namun tetap saja kemampuan ini dapat melahap dan menyerap iblis lainnya. Demon King memberitahukan bahwa ia tidak menyangka kalau Jiu akan membangkitkan Demonic Eye, dan terlebih lagi sangat spesial. Untuk itulah Demon King berharap kalau Jiu dapat mengabulkan harapannya. Mengabulkan harapan? Memangnya harapanmu apa? Tanya Jiu. Demon King menjawab, bukankah aku pernah memberitahukan kepadamu? Untuk itulah aku dijuluki Demon King yang sangat memalukan itu. Harapanku adalah membunuh Raja Iblis. Scene pun berganti setelah kejadian cabang Guild Iron yang telah runtuh di hari pendiriannya. Banyak masyarakat yang mengucapkan bela sungkawa dikarenakan mereka mengetahui bahwa anggota Guild Iron gugur diakibatkan menahan Gatebreak. Namun dikarenakan kinerja asosiasi yang sangat hebat, tidak satu
pun informasi yang bocor. Tapi setelah kejadian ini, tanggapan pers dan publik pun menjadi liar. Beruntungnya sebagai player teratas di negara Korea, Lee Seon-ho mau memberikan kesaksiannya dan mampu menenangkan kekacauan ini. Di sisi lainnya, yang lebih mengejutkannya lagi adalah tanggapan yang diberikan oleh Iron Seal sangatlah tenang. Iron Seal hanya mengucapkan bela sungkawanya kepada player yang telah gugur kepada pers. Dikarenakan guil yang bersangkutan tidak mempermasalahkan hal ini, opini publik Amerika pun berhenti. Namun bagi Jiu, walaupun dari sisinya tidak menerima kerugian besar, tapi tetap saja Jiu merasa terbebani dikarenakan ia tidak bisa menghindari adanya korban jiwa. Lau dan Ellie pun menghibur Jiu. Menurut mereka, Jiu tidaklah salah, soalnya Jiu hanya memberikan penawaran saja dan keputusannya ada di tangan mereka. Lalu Jiu yang baru saja pulang, tiba-tiba Jiu melihat Demon King yang sedang asik makan. Sambil menyuapin nasi di mulutnya, Demon King menyambut kedatangan Jiu. Jiu tidak menyangka bahwa Demon King benar-benar menyantaikan dirinya. Demon King menjawab, memangnya aku harus bagaimana lagi, soalnya aku tidak mempunyai tempat untuk tidur. Jiu pun bertanya, memangnya selama ini Demon King tidur di mana? Diceritakan bahwa hasil pembicaraan mereka pada saat kemarin, Jiu tidak berhasil mendapatkan informasi yang lebih detail. Soalnya menurut Demon King, Jiu masih belum memiliki kualifikasi untuk mendengar informasi tersebut. Demon King berjanji akan menceritakannya apabila Jiu telah menyelesaikan ujian tower di lantai 50. Lalu Jiu pun bertanya kemana ibunya dan Nayun pergi. Demon King menjawab bahwa mereka sedang keluar makan malam bersama dengan Taisik, sedangkan Ren dibawa pergi oleh Nayun. Jiu pun senang setelah mendengar hal tersebut. Namun ketika Jiu mau membuka pakaiannya, Jiu pun baru sadar akan sesuatu. Jiu pun langsung turun ke bawah dan bertanya apakah Demon King bisa melihat segala sesuatunya melalui demonic eye milik Jiu. Sambil mengejek, Demon King menjawab, ya, kamu memiliki tubuh yang bagus. Mengetahui hal tersebut, Jiu pun meminta kepada Demon King untuk melakukan sesuatu tentang ini. Jiu bahkan tidak bisa pergi ke kamar mandi dengan tenang. Demon King menjawab kalau ia tidak mungkin mengintip Jiu pada saat ke kamar mandi. Demon King berusaha meluruskan kesalahpahaman Jiu, di mana Demon King melakukan ini bukan karena keinginannya, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk memahami situasi tanpa berkontak fisik secara langsung dengan Jiu. Jiu menjawab kalau ia telah mengerti akan hal itu, namun tetap saja Jiu tidak ingin privasinya terganggu. Dikarenakan Jiu sangat memaksa, Demon King bertanya apakah Jiu takkan menyesalinya. Jiu pun bingung memangnya apa yang akan disesalinya. Demon King menjelaskan bahwa untuk melepaskan share visionnya, Demon King harus menyerap energinya yang dialirkan kepada Jiu. Bagi Demon King, mengalirkan energi itu mudah, tapi berbeda cerita dengan menyerapnya. Terlebih lagi Jiu sudah membangkitkan demonic eye-nya. Apabila Jiu ingin mengeluarkan energi Demon King harus melakukan sesuatu kepada Jiu. Lalu Demon King pun tiba-tiba menyosor bibir Jiu. Jiu pun yang terkejut pun langsung mundur. Melihat reaksi barusan, apakah tadi adalah ciuman pertamamu? Tanya Demon King sambil menggoda Jiu. Jiu pun tidak bisa berkata apa-apa. Melihat ekspresi Jiu, Demon King telah menduganya, namun share vision yang ditanam telah terlepas. Mata Jiu akan kembali ke warna biasanya dan Jiu juga masih bisa menggunakan kemampuan demonic eye-nya. Tapi dikarenakan sebelumnya demonic eye Jiu telah diperkuat dengan kekuatan Demon King, jadi sekarang kemampuan demonic eye Jiu kembali seperti biasa saja. Dan juga pada saat ini Demon King sudah tidak bisa lagi mendengar suara ego milik Jiu. Namun bagaimanapun juga Demon King tidak menyangka kalau tadi merupakan ciuman pertama Jiu. Mendengar olokan dari Demon King, Jiu merasa sangat kesal dan ingin menghajar Demon King. Tapi Lo menasehati untuk tidak melakukan hal tersebut, soalnya Jiu pasti langsung kalah. Lalu Demon King pun mengajak Jiu untuk pergi ke suatu tempat. Jiu bertanya memangnya kita mau kemana? Demon King menjawab kalau mereka akan ke ruangan bawah tanah. Di sana Baal telah menyiapkan sesuatu yang dapat menghibur mereka. Sesampai di ruang bawah tanah, Jiu merasa syok dikarenakan fasilitas latihan Jiu menjadi 5 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Jiu pun bertanya bagaimana cara Baal melakukannya. Lo menjawab bahwa ini merupakan kemampuan Space Expansion Barrier. Walaupun Lo sangat membenci Baal, ia tidak menyangka bahwa Baal sangat menguasai kemampuan ini. Selain itu juga Demon King menjelaskan bahwa fasilitas latihan ini telah dilapisi Impacts Nullification Barrier, di mana mereka dapat bertarung sesuka hati mereka tanpa khawatir akan hancur. Mendengar hal tersebut, Jiu pun merasa bingung. Jiu pun bertanya apakah dirinya dan Demon King akan bertarung, tanya Jiu. Demon King menjawab, ya, kenapa tidak? Apakah seorang guru membutuhkan alasan untuk latihan tanding melawan muridnya? Jadi kemarilah muridku, akan kuperkuat dirimu, ungkap Demon King yang telah bersiap untuk bertarung. Demon King pun mengeluarkan pedang hitamnya. Secara terus terang Demon King mengatakan bahwa tidak banyak yang bisa ia ajarkan kepada Jiu sekarang. Tapi beda cerita apabila Jiu telah melewati ujian tower lantai 50. Demon King menjelaskan bahwa lantai 50 merupakan lantai lanjutan kedua, di mana di lantai tersebut berisikan orang-orang yang memiliki kemampuan unik. Apabila seorang player dapat melewati lantai 50, maka kemampuannya akan diperkuat. Bahkan mungkin saja player tersebut mendapatkan kemampuan unik keduanya seperti yang dilakukan oleh Yosuo. Namun menurut Demon King bukan berarti tidak ada sesuatu yang bisa ia ajarkan kepada Jiu. Untuk itulah Demon King meminta kepada Jiu untuk menyerangnya terlebih dahulu, dikarenakan Demon King tidak bisa menjelaskannya melalui
berkata-kata. Jiu yang mendapatkan tantangan tersebut, Jiu pun mulai serius. Dengan kemampuan sepatu Hermesnya, Jiu melesat dengan sangat cepat menuju arah Demon King dan memberikan tebasan bergandanya. Namun dengan sangat cepat kilatnya, Demon King menghindarinya, bahkan Jiu tidak menyadarinya sedikit pun. Lalu tiba-tiba Demon King pun menodongkan pedang hitamnya ke leher Jiu. "Apakah kamu sudah paham sekarang, Jiu?" tanya Demon King. Jiu pun langsung melompat ke depan agar bisa menjaga jarak dari Demon King, dan Jiu juga memberikan tebasannya kepada Demon King. Namun Demon King berhasil menghindarinya dengan mudah. Law memberitahukan bahwa Demon King tidak secepat yang dipikirkan Jiu, namun Demon King hanya menyamakan kemampuan fisiknya dengan Jiu. Ellie menjelaskan Demon King terlihat cepat dikarenakan ia bergerak ke titik butanya Jiu. Ellie merasa kesal kepada Demon King, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan bertarungnya sangat hebat. Sambil mengeluarkan pedang keduanya, Demon King berkata kalau ia akan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menyadarkan Jiu betapa jauhnya kemampuan mereka. Dalam sekejap, Demon King melesat ke arah Jiu. Jiu yang mencoba untuk mengikuti kecepatan Demon King, namun tetap saja tidak bisa. Saking tidak sadarnya Jiu, Demon King dengan mudah melewati Jiu dan memberitahukan kepada Jiu bahwa dirinya ada di sini. Jiu yang baru menyadarinya, dengan spontan Jiu mencoba untuk menghindari tebasan pedang dari Demon King. Namun serangan Demon King tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan kecepatannya, Demon King menyerang Jiu dari segala sisi sampai Jiu kewalahan menghadapinya. Sambil menyerang Jiu secara terus-menerus, Demon King menjelaskan bahwa dirinya dan Lee Seon-ho itu seperti seekor kucing dan anjing, tidak bisa akur. Tentu apabila mereka bertarung satu sama lain, maka keduanya akan mengalami luka yang parah. Untuk itulah selama ini mereka mempertahankan keseimbangan tersebut. Tapi semenjak kehadiran Jiu sebagai penerus Demon King dan ikut campurnya tangan Iron Shield merusak keseimbangan tersebut. Sambil menahan gempuran dari Demon King, Jiu bertanya mengapa Demon King tiba-tiba memberitahukan ini kepadanya. Demon King menjelaskan bahwa Jiu harus menjadi lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada yang sekarang. Dalam 1 tahun perjanjiannya dengan Lee Seon-ho, apabila Jiu tidak menjadi lebih kuat dari Iron Shield, maka Jiu akan mati. Lalu Demon King pun mulai serius dengan wujud iblisnya dan kemampuan uniknya yang bernama Ink Flame. Demon King berniat untuk menyerang Jiu dengan kombinasi tersebut. Jiu pun merespon keseriusan dari Demon King dengan skill andalannya yang bernama Death. Jiu pun menghadapi serangan dari Demon King, sedangkan Baal yang mengetahui bahwa dampak dari tabrakan serangan mereka akan mengenainya, Baal pun langsung memasang bariernya. Hasil tabrakan kedua serangan tersebut pun berakhir dengan menghancurkan fasilitas latihan. Tapi dikarenakan fasilitas ini telah di-upgrade oleh Baal, maka fasilitas ini memperbaiki dirinya dengan sendirinya. Dan hasil pertarungan tadi pun dimenangkan oleh Demon King. Demon King memuji serangan terakhir yang dilancarkan oleh Jiu tadi. Menurutnya itu sangat menakjubkan. Ia bangga telah menjadikan Jiu muridnya. Namun Law menjawab bahwa Demon King lah yang menakjubkan karena bisa menahan serangan dia tanpa terluka sedikit pun. Lalu tiba-tiba Demon King teringat akan sesuatu. Demon King lupa memberitahukan kepada Jiu bahwa mereka itu seumuran, jadi mulai sekarang Jiu bisa berbicara santai dengannya. Jiu menjawab bahwa ini bukan saatnya untuk berbicara tentang itu. Scene pun berganti ke dalam gate Brunhard, di mana terlihat Roger sedang kerja Rodi dikarenakan perintah dari Leeds. Leeds pun menghampiri Roger untuk memberikannya makanan, yaitu berupa sepotong roti. Roger yang melihati roti tersebut langsung mengambilnya dan memakannya dengan sangat lahap. "Lihatlah dirimu, kau memakan roti itu dengan bahagianya. Tampaknya orang sepertimu masih berharap untuk hidup meski seharusnya sudah mati karena tubuhmu yang hancur. Jangan lupa bahwa semua ini kebaikan dari Tuhan Besar. Berkat pengampunannya tanganmu juga telah disambungkan kembali. Kalau kau sudah paham, cepat kembali bekerja, Roger," kata Leeds sambil memecut tubuh Roger. Roger pun berusaha untuk berdiri dengan wajah yang dipenuhi rasa dendam. Roger berkata kalau ia akan membunuh Iron Shield, dan Roger pun kembali kerja Rodi lagi. Melihati semangat Roger yang barusan, Leeds merasa senang karena amarah Roger sudah benar-benar berubah. Leeds menduga bahwa daripada membalaskan dendamnya secara langsung, Jiu menggunakan Roger sebagai bidak untuk pembalasan selanjutnya. Leeds memuji Jiu sebagai masternya yang luar biasa sampai Leeds tidak berani memperkirakan kehebatan dan kecerdasan Jiu. Bahkan Leeds sangat yakin kalau Jiu memanfaatkan Roger untuk membangun sebuah piramid pasti memiliki arti yang mendalam dari tindakannya itu. Di sisi lainnya, Jiu yang sedang memantau pembangunan piramidanya, Jiu merasa senang karena proses pembangunannya berjalan lancar. Law pun bertanya mengapa Jiu menyuruh Roger untuk melakukan itu. Jiu menjawab kalau ia hanya ingin membuat Roger menderita saja. Lalu di sebelah Jiu terlihat Baal. Jiu pun mencoba untuk memanggil Baal dengan memanggilnya Tuan. Namun Baal meminta kepada Jiu untuk memanggilnya dengan nama Baal saja. Soalnya kualifikasi Jiu sudah cukup untuk memanggilnya seperti itu. Jiu pun bertanya kepada Baal apakah sesuatu yang dilakukan Baal telah berjalan dengan lancar. Yang dilakukan Baal adalah membuat sebuah segel berbentuk bintang di tanah. Di hari sebelumnya Baal meminta izin kepada Jiu apakah ia boleh masuk ke dalam gate Brunhard. Menurut Baal di dalam gate tersebut ada banyak hal yang ingin ditelitinya. Demon King menjelaskan bahwa Baal memiliki pemahaman yang dalam akan seni demonik. Jadi Demon King sangat yakin bahwa Baal pasti akan berguna untuknya. Dan begitulah cerita mengapa Baal bisa ada di dalam sini.
ini. Tapi tetap saja Jiu merasa tidak nyaman dengan Baal. Lo menjelaskan bahwa walaupun Baal merupakan seorang pengkhianat, tapi kemampuan Baal sangatlah hebat. Lalu Baal pun mengatakan kalau ia telah selesai. Segel yang dibuatnya pun tiba-tiba bereaksi. Jiu pun bertanya memangnya apa yang telah selesai. Baal menjelaskan bahwa selama ini gate ini telah banyak menyia-nyiakan energi sihir. Untuk itulah Baal mengumpulkan energi sihir yang berlebihan tersebut menjadi satu titik dan membentuk sebuah kristal. Mengetahui bahwa yang dihasilkan adalah sebuah kristal, Jiu bertanya bukankah itu cuma akan mengembalikan kristal yang dimakan oleh Brunhard saja. Bahkan jika kristal tersebut dijual, namun pada saat ini Jiu tidak sedang membutuhkan uang. Baal menjawab itu memang benar, apabila Jiu mengekstrak kristal maka tingkat efisiensinya akan berkurang. Tapi yang diincar oleh Baal adalah sesuatu yang lebih spesial, yaitu sebuah kristal transparan. Diceritakan pada saat ini terdapat berbagai macam kristal yang digunakan untuk bahan bakar ataupun peralatan sihir. Harganya berubah-ubah berdasarkan kandungan sihir yang tersimpan di dalam yang juga menentukan warnanya. Dan sedangkan kristal transparan ini, Jiu sangat yakin bahwa hanya dengan sekali lihat saja kristal ini sangat berharga. Tapi yang tidak dimengerti oleh Jiu adalah kristal ini digunakan untuk apa. Soalnya berdasarkan penjelasan Eli, ia tidak bisa merasakan kandungan mana di dalamnya. Baal menjawab bahwa sebuah kelangkaan akan dengan cepat menjadi nilainya. Selama kristal tersebut bukanlah kristal palsu yang dihasilkan oleh Aprasial, pasti akan ada banyak orang yang mengantri untuk membelinya. Namun Jiu memberitahukan bahwa pada saat ini ia tidak sedang membutuhkan uang. Baal kembali menjelaskan bahwa terdapat saat di mana seseorang menyadari nilai sesungguhnya dari kristal ini, maka 10 miliar won pun tidak akan cukup untuk mendapatkannya. Mendengar penjelasan Baal, Jiu bertanya-tanya apa maksud dari nilai sesungguhnya itu. Baal menjawab bahwa pada saat ini Jiu tidak perlu mengetahuinya, namun apabila waktunya tiba maka Jiu akan sangat membutuhkannya. Jiu berpendapat bahwa Baal yang dikenalnya selama ini merupakan orang yang dengan beribu kata. Jiu merasa bahwa Baal seperti kurang bekerja sama dengannya. Walaupun Baal sangat menghormatinya, Baal akan memberitahukan sesuatu ketika ia sedang ingin melakukannya. Tapi entah kenapa setelah Baal berhasil melakukan eksperimen ekstraksi kristal barusan, tiba-tiba suasana hati Baal menjadi bagus. Bahkan Baal menceritakan berbagai cerita yang ia ketahui kepada Jiu, yaitu mengenai gate wilayah. Berdasarkan penjelasan Baal, gate wilayah merupakan sebuah wilayah yang ditinggalkan. Mendengar cerita tersebut, Jiu pun menghujani Baal dengan berbagai pertanyaan. Apakah wilayah yang dimaksud itu adalah tanah kekuasaan yang dikuasai oleh seseorang, dan apakah orang yang dimaksud itu adalah iblis? Baal menjawab bahwa itu bisa saja terjadi, tapi bukan iblis saja yang memiliki sebuah wilayah. Jiu pun kembali menghujani Baal dengan pertanyaannya, sebenarnya siapa orang itu dan mengapa mereka membuang wilayahnya sendiri? Lalu kenapa wilayah itu bisa muncul di bumi? Baal yang mendapatkan banyak pertanyaan dari Jiu, Baal pun mulai kesal. Baal kembali menjelaskan bahwa mereka bukan seperti membuang wilayah, tapi hanya meninggalkannya saja, dan pastinya ada juga wilayah yang tidak ditinggalkan. Apabila Jiu ingin mengetahuinya lebih jauh, Jiu harus memanjat tower terlebih dahulu dan melewati ujian lantai 50. Bila Jiu telah melewatinya, maka Baal akan lanjut menceritakannya kepada Jiu. Scene pun berganti ke beberapa hari setelahnya, di mana seperti biasanya Jiu melakukan latihan tanding dengan Demon King. Namun pada kali ini Jiu sudah lumayan bisa membaca gerakan dari Demon King yang berada di dalam mode iblisnya. Lalu sambil bercanda, Demon King pun bertanya kepada Jiu, ketika seorang perempuan sepertiku mengejarmu, mengapa kau terus berlari? Jiu pun menjawab kalau ia melakukan hal itu dikarenakan wanita seperti Demon King terus mengejarnya. Mendengar jawaban dari Jiu, Demon King pun tersenyum. Menurutnya Jiu terlalu kasar dengan menolaknya seperti itu. Lalu dengan sangat cepatnya Demon King pun berpindah ke depan Jiu dan mencoba untuk menyerangnya. Namun pada kali ini Jiu berhasil mengikuti kecepatan dan dapat menahan serangan dari Demon King. Melihat perkembangan Jiu, Demon King merasa senang. Sembari terus mengejar dan menyerang Jiu, Demon King menjelaskan bahwa skill death milik Jiu memanglah hebat, tapi itu bukanlah sebuah skill pamungkas. Soalnya Jiu pasti akan kewalahan apabila Jiu tidak bisa mengalahkan musuh dengan skill death yang hanya bisa digunakan satu kali saja. Lo mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya skill death merupakan skill dasarnya saja. Setelah dikejar dan diserang secara terus-menerus, Jiu pun mencoba untuk melawan. Namun dikarenakan perbedaan kekuatan, Jiu pun terpental. Demon King menjelaskan bahwa serangan dasar dari Jiu sangatlah sederhana dan lembek dikarenakan Jiu yang terlalu mengandalkan skill death. Menurut Demon King, apabila Jiu terus seperti ini, maka Jiu tidak akan mungkin bisa menjadi lebih kuat daripada Iron Shield. Mendengar nama Iron Shield, Jiu pun mulai kesal. Jiu pun kembali melompat untuk melawan Demon King sekali lagi. Namun ketika Jiu mencoba untuk menyerang Demon King, tiba-tiba tingkat penguasaan ego Jiu meningkat menjadi 70%. Lalu kekuatan sihir dari skill death pun keluar. Namun kekuatan sihir tersebut mengelilingi Jiu. Jiu yang merasa bingung pun bertanya apa yang telah terjadi. Lo menjawab bahwa dikarenakan penguasaan ego Jiu telah meningkat, maka kemampuan Jiu untuk mengendalikan skill death meningkat juga. Namun perasaan yang dirasakan Jiu pada saat ini adalah rasa kepuasan yang tidak diketahui, seolah-olah mulai merasuki ke dalam diri Jiu. Demon King yang melihat hal tersebut, Demon King pun berusaha menyadarkan Jiu dengan membantingnya ke tanah. Jiu pun pada akhirnya kembali ke dirinya lagi. Melihat Jiu yang telah tersadarkan, Demon
Demon King merasa lega. Jiu pun bertanya kepada Demon King sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya barusan. Demon King memberitahukan bahwa Jiu tadi hampir kehilangan akalnya. Demon King pun berbalik bertanya kepada Jiu bagaimana perasaannya setelah hampir ditelan sepenuhnya oleh kegelapan. Kegelapan apa itu, tanya Jiu. Demon King menjawab itu sama seperti rasa yang tidak tertahankan memenuhi pikiran Jiu dan membuat Jiu merasa kalau manusia lebih rendah dari dirinya. Seperti itulah cara kerja demonic art dan itu juga menjadi alasan mengapa para iblis sangat terobsesi dengan demonic art. Untuk menghindari hal itu terjadi lagi, Demon King menyarankan kepada Jiu untuk menemui seseorang yang memiliki julukan player 100 pedang. Ia merupakan player yang memiliki pedang dengan kemampuan spesial. Bahkan pedang kalian milik Iron Shield dan pedang Nine yang dipegang oleh Roger merupakan pemberian darinya. Untuk itulah Jiu harus menemuinya dan mendapatkan pedang suci agar dapat memperkuat kekuatan suci pedang Ellie. Demon King berpendapat bahwa keseimbangan yang dimiliki tubuh Jiu telah rusak diakibatkan meningkatnya kekuatan demonic art Jiu. Menurut Demon King, kelebihan spesial yang dimiliki oleh Jiu adalah keseimbangan itu sendiri. Karena itulah Jiu tidak boleh membiarkan dirinya untuk terikat pada satu sisi saja. Setelah selesai menjelaskan kepada Jiu, Demon King pun mengajak Jiu untuk makan dikarenakan ia sangat lapar setelah latihan tanding tadi. Demon King pun bertanya apakah ibunya dan Snayun ada di dalam rumah. Sambil mengambil ponselnya dari dalam gate, Jiu pun menjawab kalau ia tidak tahu. Mungkin mereka sedang berbelanja. Lalu ketika Jiu mengecek HP-nya, tiba-tiba terlihat sebuah panggilan dari Huang. Jiu pun bertanya-tanya memangnya ada apa. Soalnya menurut Jiu ini merupakan pertama kalinya Huang menelpon dirinya. Dikarenakan merasa penasaran, Jiu pun menelpon balik Huang. Telepon Jiu pun diangkat oleh Huang. Namun suara Huang tidak terlalu jelas. Jiu pun memberitahukan kepada Huang bahwa suaranya tidak jelas. Sambil melumuran darah, Huang pun tidak menjawab. Jiu pun bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa mendengar suara Huang. Ellie menjawab mungkin saja dikarenakan barier yang ada di ruangan ini. Menurut Jiu hal itu tidak mungkin dikarenakan Baal telah mengatakan kalau ia membiarkan sinyal masuk dari luar. Jiu pun kembali memanggil Huang. Pada akhirnya Huang pun berbicara. Huang mengatakan toko. Huang meminta kepada Jiu untuk datang ke tokonya segera. Soalnya sudah tidak ada waktu lagi. Apabila dibiarkan begitu saja maka Minso akan mati. Mendengar hal tersebut, Jiu pun merasa sangat syok. Scene pun berganti ke kantor asosiasi player di mana semua karyawan sedang asik makan siang dan termasuk juga Sung Hon. Lalu tiba-tiba Sung Hon pun mendapatkan sebuah panggilan yang mana itu merupakan telepon dari Jiu. Sung Hon pun mengangkat panggilan tersebut dan bertanya kepada Jiu ada apa, kenapa tiba-tiba menelpon. Dengan nada yang serius, Jiu pun bertanya apakah sebuah kejahatan apabila seorang player menggunakan kekuatannya di jalan tanpa izin. Sung Hon menjawab ya, soalnya itu akan membahayakan penduduk sekitar. Namun Sung Hon merasa penasaran mengapa Jiu tiba-tiba bertanya seperti itu. Jiu menjawab bahwa ada tempat yang harus ia datangi dengan cepat. Untuk itulah Jiu bertanya apakah ia bisa mendapatkan pengecualian dengan keuntungannya sebagai tentara bayaran asosiasi. Sung Hon menjawab tentu saja bisa. Jiu hanya cukup memberitahukan mau pergi kemana dan apakah Jiu membutuhkan dirinya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Jiu pun tiba-tiba tidak bersuara lagi. Saat Sung Hon melihat ponselnya, ternyata Jiu telah memutuskan panggilannya. Di sisi lainnya, dengan kekuatan sepatu Hermesnya, Jiu melesat dengan sangat cepat dengan melompati gedung ke gedung lainnya. Hingga pada akhirnya Jiu pun telah sampai di toko Huang. Jiu yang mengetahui bahwa Huang sedang dalam bahaya, Jiu pun langsung memanggil kedua pedang egonya dan armor Brown Heart. Sambil menelusuri tangga yang ada di dalam toko Huang, Jiu mengatakan kalau ia tidak merasakan kehadiran orang lain selain kehadiran Huang saja. Apakah perampoknya telah pergi, tanya Jiu. Lo dan Ellie memberikan saran kepada Jiu untuk tetap berhati-hati. Soalnya bisa saja orang tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan hawa keberadaannya seperti yang dilakukan oleh Demon King. Lalu Brown Heart pun bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Mendengar kata ayah, Jiu baru ingat bahwa Brown Heart merupakan ego yang dibuat oleh Huang. Setelah menelusuri ke bawah, pada akhirnya Jiu sampai di depan pintu toko Huang. Dengan kekuatan indranya, Jiu mencoba untuk mengecek apakah terdapat kehadiran seseorang di dalam. Namun ternyata tidak ada. Jiu pun mencoba masuk. Ketika Jiu membuka pintu, terlihat Huang yang sedang duduk di lantai dengan penuh luka di tubuhnya dan tidak sadarkan diri. Selain itu, tokonya terlihat sangat berantakan. Sepertinya telah terjadi perampokan. Jiu yang melihat hal tersebut, Jiu langsung bergegas menghampiri Huang sambil menggoyang-goyangkan tubuh Huang. Jiu bertanya apakah Huang baik-baik saja. Lalu ketika Jiu melihat tangan Huang, Jiu sangat syok. Soalnya tangan Huang terlihat benar-benar hancur. Selain itu, seluruh equipment milik Huang menghilang semua. Jiu bertanya-tanya siapa yang telah melakukan ini. Lalu tak lama kemudian Huang pun tersadarkan. Huang merasa sangat senang dikarenakan Jiu telah datang. Namun Jiu meminta kepada Huang untuk tidak berbicara terlebih dahulu. Jiu berniat untuk mengambil potion dari dalam gate Brown Heart dan akan membawa Huang menuju rumah sakit. Tapi Huang menghentikannya. Menurut Huang itu tidak diperlukan. Soalnya Huang sudah merasa bahwa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Ellie dan Lo pun mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut mereka, energi kehidupan dari Huang terus menurun dan dengan kondisi yang sekarang memberikannya potion pun tidak akan berguna. Huang pun berkata bahwa sudah tidak ada waktu
waktu lagi. Huang bertanya apakah Jiu mau mendengar ceritanya, soalnya ini terkait dengan permintaan yang pernah Huang bicarakan waktu itu. Dengan wajah yang berkeringat, Jiu berkata kalau ia akan mendengar cerita Huang. Huang pun mulai bercerita bahwa ia merupakan salah satu pioner. Pioner merupakan generasi pertama player saat kemunculan tower di bumi. Pada awalnya tower merupakan tempat yang benar-benar tidak diketahui. Dikarenakan para pioner yang masih belum mengetahui apapun, mereka pun kesulitan untuk membunuh seekor goblin. Bahkan banyak dari mereka yang mati. Meski begitu, Huang dan pioner lainnya tetap bertarung demi keselamatan manusia. Namun secara terus terang saja Huang mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk menjadi lebih kuat, dan dikarenakan itulah Huang pun memutuskan untuk berhenti memanjat tower meski rasa bersalah menghantuinya. Lalu di tengah-tengah ceritanya Huang pun tiba-tiba batuk berdarah. Huang berkata kalau Jiu tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Huang pun kembali bercerita pada waktu itu Huang merupakan seorang tanker yang mana job itu tidak memiliki hubungan dengan penempaan. Namun dikarenakan ia telah menjadi seorang penempa sebelum menjadi seorang player, pada saat itu Huang menggabungkan antara kemampuannya sebagai seorang penempa dan pengetahuannya sebagai seorang player. Huang pun berhasil membuat berbagai macam tingkatan equipment, namun tidak bisa membuat item spesial seperti saat ini. Huang pun terus menjalani hidupnya dengan membuat equipment hingga terjadi suatu peristiwa, yaitu ketika Huang sudah dekat dengan lantai 50 dan berniat untuk melewati ujian lanjutan kedua dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan penempaannya yang sudah tidak bisa berkembang lagi. Lalu pada saat Huang memasuki ujian tersebut, tiba-tiba muncullah sebuah pertanyaan di dalam otak Huang. Huang pun bertanya kepada Jiu apakah Jiu pernah mendengar tentang alasan kenapa para player memanjat tower. Apakah tower hanya menjulang ke langit? Apakah ada sesuatu di bawah tower, dan benarkah lantai 1 itu lantai pertama dari tower? Untuk menemukan jawaban tersebut, Huang pun menghabiskan waktu bertahun-tahunnya untuk mencari lantai bawah menara. Huang mencari ke seluruh lantai 1, mulai dari tempat-tempat yang pernah ia kunjungi dan juga tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun. Huang mengklaim bahwa mungkin tidak ada orang lain yang lebih tahu dari dirinya mengenai lantai 1. Setelah Huang mencari di lantai 1 selama bertahun-tahun, hingga pada akhirnya Huang pun menemukannya, yaitu pintu yang mengarah ke lantai bawah. Dan ketika Huang membuka pintu tersebut, Huang pun melihat dunia yang sangat berbeda dengan dunia manusia. Mendengar cerita dari Huang, Jiu pun sangat terkejut. Lalu terjadi sebuah kejadian aneh di mana otak Jiu mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Jiu pun mulai merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Operator mengatakan bahwa Jiu telah mendapatkan informasi tanpa memenuhi kualifikasi dan Jiu pun akan menerima penalti. Sakit kepala yang tak tertahankan pun dialami oleh Jiu. Sampai-sampai pandangan Jiu pun berbayang. Ellie dan Brunhard terus memanggil dirinya, tapi Jiu terus mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa hingga pada akhirnya Lo pun mencoba untuk menguatkan Jiu. Lalu Jiu pun tiba-tiba teringat bahwa Demon King dan Baal pernah mengatakan bahwa Jiu masih belum memiliki kualifikasi untuk informasi yang akan mereka sampaikan. Jiu pun pada akhirnya baru mengerti bahwa apabila mereka memberikan informasi di mana Jiu belum melewati ujian lantai 50, maka Jiu akan mendapatkan penalti seperti ini. Huang pun bertanya apakah Jiu baik-baik saja. Jiu menjawab kalau dirinya baik-baik saja dan Jiu meminta kepada Huang untuk melanjutkan cerita tadi. Dari dalam hatinya Jiu merasa bahwa terdapat seseorang yang sedang merobek otaknya, namun apabila tidak selesai mendengar cerita dari Huang, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua untuk mengetahuinya. Jiu pun telah membulatkan tekadnya untuk terus mendengar cerita Huang walaupun kepalanya harus hancur. Huang pun kembali melanjutkan ceritanya. Pada saat Huang memasuki lantai bawah menara, Huang menjelaskan bahwa tempat tersebut bukanlah tempat yang luar biasa seperti yang dibayangkan Huang selama ini, di mana tanah yang dipenuhi kobaran api dan gurun terpencil yang pastinya tempat tersebut bukanlah tempat yang bagus untuk hidup. Lo yang mendengar karakteristik dari tempat tersebut, Lo pun seperti mengetahuinya, tapi Lo meminta kepada Jiu untuk terus mendengarkan cerita Huang. Kembali ke cerita Huang, Huang mengatakan bahwa ia sudah lama berkeliling di sana untuk menyelidiki tempat itu, tapi Huang tidak bisa menemukan sesuatu yang spesial. Huang merasa seperti memasuki sebuah gate tanpa ujung. Dikarenakan pencariannya sangat sia-sia, pada akhirnya Huang pun menyerah dan memutuskan untuk kembali ke pintu masuk. Namun ketika Huang berbalik ke arah belakang, Huang merasa sangat syok soalnya di belakang terdapat seekor monster yang tiba-tiba muncul. Menurut Huang, monster tersebut lebih kuat dari semua monster yang pernah Huang lawan di dalam menara. Bahkan Huang yang merupakan salah satu terkuat di antara para pionir lainnya menjadi tidak berdaya di hadapan monster tersebut. Pada saat itu Huang telah berpikir bahwa ia akan mati, namun tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita tersebut adalah istri Huang. Menurut Huang itu merupakan pertemuan pertama yang sangat luar biasa baginya. Sambil menahan sakit kepalanya, Jiu bertanya apakah istri Huang juga merupakan seorang player. Huang menjawab bukan, namun ketika Huang belum selesai menjawab, tiba-tiba Huang tergeletak. Jiu pun terus berusaha untuk menyadarkan Huang, namun menurut Ellie energi kehidupan dari Huang mulai menipis. Dengan suara yang lemas, Huang meminta kepada Jiu untuk mengambil sesuatu dari kantongnya. Jiu pun mengambil isi dari kantong tersebut yang ternyata isinya adalah sebuah palu emas dan secarik surat. Sambil mencoba untuk mendudukkan
menemukan dirinya lagi, Huang memberitahukan bahwa kertas tersebut berisikan gambaran kasar peta dari peta lantai 1 menara. Selain itu juga peta tersebut dapat membawa Jiu menuju lokasi pintu lantai 1 bawah. Huang meminta kepada Jiu untuk segera ke sana, soalnya Minso berada di sana dan hidupnya sedang berada dalam bahaya. Tubuh Huang yang sudah sekarat pun kembali batuk lagi. Huang berkata kalau ia tidak boleh mati seperti ini, soalnya ia juga ingin menyelamatkan Minso, yaitu cucunya. Melihat Huang yang sudah berada di penghujung hidupnya, Brunhard tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Brunhard bertanya kepada Jiu apakah ia bisa membuat seseorang menjadi ego. Apabila Jiu bisa, maka Jiu bisa menghidupkan kembali Huang. Eli pun mencoba untuk melarang Jiu melakukan hal tersebut. Menurut Eli, itu terlalu berbahaya untuk dilakukan, soalnya terdapat sebuah resiko kegagalan dalam proses perubahan ego, dan terdapat juga kemungkinan bahwa Huang tidak akan hidup walaupun proses perubahan egonya berhasil. Lo berpendapat bahwa itu bukanlah ide yang buruk, toh ujung-ujungnya Huang akan mati sia-sia juga, jadi apa salahnya kalau dicoba. Jiu yang mendengar ide tersebut, Jiu pun bertanya kepada Huang bahwa pada saat ini ia tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskannya, tapi ia memiliki sebuah cara untuk menyelamatkan Huang. Namun untuk melakukan itu, ia harus membunuh Huang terlebih dahulu dan kemungkinan keberhasilannya adalah 0,1% dan bahkan lebih rendah dari itu. Jiu pun meminta izin kepada Huang untuk melakukannya. Huang yang mendengar pertanyaan tersebut, Huang menjawab bahwa Jiu tidak perlu lagi bertanya kepada dirinya. Bila perlu, Huanglah yang akan meminta kepadanya. Huang pun bertanya kepada Jiu, menurutmu apa alasanku memanggilmu ke sini? Tidak mungkin aku memanggilmu kalau aku tidak percaya kepadamu. Mendengar perkataan dari Huang, keraguan Jiu pun langsung menghilang. Jiu pun meminta kepada Huang untuk menahan sebentar, bahkan jika ia merasakan sakit. Lalu Jiu pun memanggil pedang Lo dan mengarahkannya ke arah Huang. Sebelum dirinya mati, Huang berterima kasih kepada Jiu dan ia juga meminta kepada Jiu untuk menyelamatkan cucunya, yaitu Minso. Menurutnya Minso itu merupakan seorang pandai besi yang akan melampaui dirinya suatu saat nanti. Untuk itulah Huang mempercayakan Minso kepada Jiu. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir Huang, Jiu pun langsung menusukkan pedangnya ke dada Huang. Lalu skill kanibalisme pun aktif dan memakan tubuh Huang. Proses pengubahan Huang untuk menjadi ego pun dimulai, namun tanpa disangka-sangka pengubahan ego tersebut pun gagal dan Huang akan diserap oleh Lo. Lo dan Eli pun berusaha untuk menghibur Jiu dengan mengatakan bahwa ini bukanlah kegagalan yang sepenuhnya. Mereka sangat yakin bahwa suatu saat nanti mereka akan menemukan caranya. Jiu yang mendengar hal tersebut, Jiu berkata kalau ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jiu pun bertanya kepada Lo apakah Lo mengetahui sesuatu tentang yang diceritakan oleh Huang barusan. Dan setelah melihat ekspresi Lo tadi, Jiu yakin kalau Lo mengetahui sesuatu. Lo menjawab apabila ia menceritakannya sekarang, mungkin Jiu akan menerima penalti lagi. Penalti? Rasa sakit seperti itu hanya dikarenakan mendengar sebuah informasi saja, tanya Jiu. Lo menjawab tentu saja, namun Lo masih belum mengetahui apakah penalti tersebut diakibatkan oleh demonic eye atau mental Jiu. Tapi apabila Jiu terus menerima penalti ini, maka Jiu akan mati. Namun Lo berkata kalau ia akan memberikan sedikit informasi saja, seperti yang dikatakan oleh Huang bahwa terdapat dunia lain. Bahkan dunia tersebut bukan hanya itu saja, melainkan terdapat banyak dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Namun dikarenakan kepala Jiu yang sudah mulai sakit, Lo berkata kalau ia akan memberitahukan selengkapnya lain kali apabila Jiu telah menyelesaikan ujian di lantai 50. Scene pun berganti ke lantai 1 menara, di mana terdapat sebuah perkumpulan yang berisikan orang-orang misterius yang memakai topeng dan jubah hitam. Selain itu terdapat seseorang yang berkhotbah, di mana ia mengatakan bahwa pintu menuju lantai bawah akan terbuka apabila ritualnya telah terselesaikan, dan apabila itu terjadi maka sang apostli akan menjadi raja dari para dewa. Apostli yang dimaksudkan mereka adalah pemimpin mereka itu sendiri. Setelah mendengar khotbah dari pria tersebut, seluruh pengikutnya pun langsung meneriakkan kata pengorbanan secara terus-menerus. Sedangkan di sisi lainnya terlihat apostli yang memimpin mereka sedang melihati sebuah peti yang berisikan seorang anak kecil. Sang pengkhotbah yang melihat isi dari peti tersebut, sang pengkhotbah merasa tidak senang. Ternyata isi dari peti tersebut adalah Minso. Pada akhirnya sang pemimpin pun menutup peti tersebut dan menyuruh mereka untuk memulai ritualnya. Di saat mereka akan memulai ritualnya, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang dan menghantam tanah dengan sangat keras. Dari kepulan asap terlihat seseorang yang sedang memegang dua pedang di tangannya. Ternyata orang tersebut adalah Jiu. Dengan wajah yang sangat marah, Jiu bertanya di mana Minso. Scene pun berganti ke sebelumnya. Setelah dari toko Huang, Jiu pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Minso dengan bermodalkan gambar kasar peta yang Huang berikan kepadanya. Berdasarkan gambar peta tersebut, Minso pada saat ini berada di tower lantai 1. Lo pun bertanya apakah Jiu telah mengetahui lokasi yang ditandai oleh Huang di peta tersebut. Ya, aku sangat yakin. Aku tidak mungkin melupakannya. Soalnya itu tempat yang aku datangi setiap hari sebelum aku bertemu dengan Lo dan Eli. Tempat ini merupakan tempat yang sering kudatangi ketika sedang menyelesaikan tugas pemanduku, yaitu tempat terpencil di lantai 1 yang hampir tidak pernah didatangi player manapun. Sebuah ruangan khusus untuk diriku sendiri yang mengelilingi lantai 1 lebih lama dari siapapun. Tempat yang cuma muncul satu goblin per hari.
hari, Jiu yang telah sampai di lokasi tersebut pun harus terhalangi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika Jiu menyentuhnya, terdapat sebuah dinding merah. Jiu berasumsi bahwa ini adalah sebuah barier. Lo memberitahukan bahwa ini bukanlah barier biasa, melainkan sebuah barier khusus yang bernama Perception Blocking Barrier. Lo memuji mata Jiu yang cukup tajam bisa mengetahui barier ini. Mungkin dikarenakan demonic eye milik Jiu. Jiu pun bertanya-tanya bagaimana cara untuk menerobos barier ini. Apakah barier ini akan terbuka ketika kita memukulnya? Ellie menjawab bahwa barier ini tak akan mudah dihancurkan dan untuk membuka barier ini dibutuhkan sebuah kunci. Setelah mengetahui hal tersebut, Jiu pun berusaha berpikir kunci seperti apa yang dimaksudkan. Lalu tiba-tiba Jiu teringat bahwa Huang juga memberikannya sebuah palu emas berukuran kecil. Jiu pun mencoba untuk membuka barier tersebut dengan menggunakan palu emas yang di tangannya. Dan benar saja barier tersebut langsung terbuka lebar. Di sisi lainnya, sebuah sekte yang telah bersiap-siap memulai ritual mereka untuk membuka pintu menuju dunia bawah dengan mengorbankan Minso harus terganggu oleh sebuah objek misterius yang menghantam tanah dengan sangat keras. Dari kepulan asap yang sangat tebal muncullah seseorang yang ternyata adalah Jiu yang sedang mencari Minso. Jiu yang sedang mencari di mana keberadaan Minso. Jiu sedikit curiga dengan peti mati yang ada di seberangnya. Jiu berkata kalau ia merasakan pancaran energi Minso dari peti mati tersebut. Selain itu juga Jiu berhasil mendapatkan informasi dari penjaga yang ia temui pada saat di perjalanan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Jiu, sekte ini merupakan sebuah guild yang bernama Karavan dan tujuan mereka adalah untuk membuka pintu yang terhubung ke dunia lain dengan menumbalkan Minso yang memiliki keturunan darah dari makhluk dunia lain, yaitu istrinya Huang. Jiu merasa sedikit mengenali guild Karavan ini. Menurut Jiu, guild Karavan berisikan player dengan mid ranker seperti Kapten Donghae dan bahkan terdapat beberapa ranker juga. Jiu sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan anggota guild Karavan, melainkan Jiu sedikit khawatir terhadap ketua mereka. Lau dan Ellie meminta kepada Jiu untuk berhati-hati terhadapnya, soalnya kekuatan sihir yang keluar dari pria tersebut setara dengan Jiu. Jiu pun berpikir apabila ia mengalahkan seluruh anggotanya terlebih dahulu, maka itu hanya akan memberikan ruang bagi ketua mereka untuk menyerang Jiu. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jiu pun langsung mensummon Rain dalam bentuk serigalanya dan membuka portal gate Brunhat untuk memanggil Leeds dan Dullahan beserta pasukan undead lainnya. Mereka ditugaskan untuk mengatasi anggota guild Karavan lainnya selagi Jiu akan menghadapi ketua mereka. Melihat Jiu yang membuka portal gate, sang pengkhotbah pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Jiu dapat membuka sebuah portal gate yang dianggap mereka sebagai wilayah para dewa. Dikarenakan merasa tidak terima akan fakta bahwa Jiu bisa membuka portal gate, sang pengkhotbah pun menuduh Jiu sebagai penipu. Lalu sang pengkhotbah pun mencoba untuk menyerang Jiu dengan menggunakan tombaknya. Dengan santainya Jiu pun menghindari tusukan tombak dari sang pengkhotbah. Bahkan Jiu tidak bergerak sedikit pun dari posisi tempat ia berdiri. Sang pengkhotbah pun semakin marah sambil menyerang Jiu secara bertubi-tubi. Sang pengkhotbah pun mengejek Jiu, "Dasar bajingan kurang ajar, beraninya kau menyamar sebagai dewa apostle." Jiu pun menghindari semua tusukan yang dilancarkan sang pengkhotbah, sedangkan sang pengkhotbah terus mengejek Jiu. Menurutnya Jiu seperti tikus yang biasanya cuma bisa menghindar ke sana kemari. Sang pengkhotbah pun mulai serius. Ia menantang Jiu untuk menghindari serangannya kali ini. Di saat pengkhotbah sedang memasang kuda-kuda untuk menyerang, dengan cepatnya Jiu langsung menusuk sang pengkhotbah. Pada akhirnya sang pengkhotbah pun dikalahkan oleh Jiu. Di akhir hayatnya sang pengkhotbah pun bertanya kenapa dewa apostle menghalangi ritual Tuan Andras. Mendengar nama Andras, Jiu bertanya-tanya siapa sebenarnya dia, tapi berbeda dengan Lo. Tiba-tiba menjadi sangat marah setelah mendengar nama Andras. Jiu pun bertanya kepada Lo apakah Lo mengenali Andras tersebut. Selain itu Jiu baru pertama kali melihat Lo marah seperti ini. Padahal Lo tidak semarah ini ketika menghadapi tubuhnya yang sedang diambil oleh iblis lain. Lo menjawab kalau ia akan menceritakannya nanti saja, tapi sebelum itu Lo meminta kepada Jiu untuk fokus melawan musuh yang ada di depannya saja. Jiu pun menjawab kalau ia sudah tahu akan hal itu. Jiu pun mencoba untuk membaca gerakan apa yang akan dilakukan oleh ketua tersebut, namun ketua tersebut tidak melakukan apapun. Jiu merasa bingung mengapa ia tidak bergerak dari tadi. Apakah ia harus menyerangnya duluan? Ellie memberitahukan kepada Jiu bahwa pria tersebut tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Jiu pun bertanya kepada ketua tersebut, "Hei, apa tujuanmu? Apakah kau bukan rekan mereka? Kenapa kau hanya berdiri di sana?" Sang ketua menjawab kalau ia sebenarnya tidak mau melihat bahwa anaknya dimanfaatkan seperti ini. Mendengar sang ketua yang menyebutkan Minso sebagai anaknya, Jiu sangat terkejut. Jiu bertanya apakah kau adalah ayahnya Minso dan anak dari Tuan Huang. Sang ketua pun tertawa. Menurutnya Jiu merupakan orang yang sangat rumit, namun dikarenakan Jiu dapat menembus barier yang ia buat, sang ketua menduga bahwa Jiu dikirim oleh ayahnya. Dan mengenai pertanyaan dari Jiu tadi, sang ketua menjawab, "Ya, orang yang telah melukai ayahnya dan menculik anaknya sendiri adalah dirinya sendiri." Jiu pun bertanya mengapa ia tega-tega melakukan hal itu. Sang ketua menjelaskan kalau ia tidak benar-benar bekerja sama dengan guild Karavan, melainkan ia hanya memanfaatkan mereka hanya untuk mencapai tujuannya saja. Lo pun tiba-tiba menyadari sesuatu. Lo bertanya kepada Jiu mengapa sang ketua tersebut terlihat sangat tua. Jiu menjawab tentu saja soalnya ia merupakan ayah
ayahnya Minso. Kalau begitu, bukankah berdasarkan cerita dari Huang Tower baru saja muncul di bumi sekitar 23 tahun yang lalu? Jiu yang mendengar fakta tersebut, Jiu baru sadar bahwa tahunnya tidak cocok. Berdasarkan cerita dari Huang bahwa Huang bertemu dengan istrinya ketika masih menjadi seorang player, dan karena Tower muncul 23 tahun yang lalu, sang ketua seharusnya seumuran dengannya. Tapi dilihat dari umur Minso dan penampilan sang ketua pasti berumur kurang lebih 30 tahun. Jiu merasa bingung mengapa bisa seperti itu. Mendengar penjelasan dan pertanyaan barusan, sang ketua sangat mengerti mengapa Jiu menjadi bingung seperti itu. Sang ketua pun bertanya kepada Jiu apakah Jiu sudah mendengar mengenai adanya dunia lain. Jiu menjawab ya, tapi masih sedikit. Sang ketua menjelaskan bahwa aliran waktu di dunia lain dengan bumi sangat berbeda, di mana sang ketua seharusnya seumuran dengan Jiu pada saat di bumi, berbeda dengan Huang dan Minso yang terlahir di bumi, sedangkan sang ketua terlahir dan dibesarkan di dunia lain. Dikarenakan dirinya berasal dari dunia lain, sang ketua pun harus menerima penalti yang mulai dirasakan oleh tubuhnya. Untuk itulah selama ini sang ketua terus berpikir berkali-kali apakah dirinya harus kembali ke dunianya atau tidak, dan apa yang harus ia lakukan ketika ia sudah kembali. Semua pertanyaan tersebut terus menghantui sang ketua. Di saat sang ketua sedang menjelaskan, tiba-tiba terdapat sebuah retakan di wajah sang ketua. Jiu yang melihat hal tersebut, Jiu pun bertanya kepada Lo, apakah Lo juga melihatnya? Lo menjawab iya sambil menutupi wajahnya yang mulai retak. Sang ketua kembali menjelaskan bahwa ia selama ini merasakan rasa sakit di tubuhnya, tapi ia menahannya dikarenakan ia masih memikirkan demi kebaikan Minso. Tapi semenjak seseorang yang bernama Andras mulai memberitahukannya untuk hidup demi diri sendiri, Andras sangat yakin bahwa sang ketua suatu saat nanti bisa menjadi raja dari dunia tersebut. Mendengar hasutan dari Andras, hati sang ketua pun mulai tergerakkan untuk kembali ke dunianya lagi. Jiu yang mendengar nama Andras, Jiu berkata kalau ia baru saja mendengar nama Andras dari sang pengkhotbah. Sang ketua memberitahukan bahwa Andras merupakan seorang pemimpin dari orang-orang yang Jiu lawan. Namun di tengah penjelasannya mengenai sosok dari Andras, sang ketua tiba-tiba bertingkah aneh. Jiu bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba bertingkah aneh seperti itu. Lo menjawab bahwa itu adalah mental attack yang mana merupakan kemampuan spesial dari Andras. Menurut Lo, sang ketua memiliki ketahanan dalam jumlah tertentu terhadap mental attack, tapi dikarenakan pencucian otak yang tidak sempurna, maka terciptalah sebuah kesadaran yang baru. Hal itu dibuktikan dari sang ketua yang merasa bingung akan identitas dirinya sendiri. Lalu tak lama kemudian retakan yang ada di wajah sang ketua pun mulai melebar dan mengeluarkan api. Api tersebut pun semakin membesar dan meledak dengan sangat dahsyat. Kobaran api tersebut pun mulai merambat hingga ke seluruh hutan. Anggota guild Karvan yang tersisa pun berniat untuk melarikan diri, sedangkan Leeds memerintahkan kepada pasukan undead untuk menangkap mereka semua. Anggota guild Karvan pun terus menyerang barrier tersebut, namun barrier tersebut tidak hancur-hancur juga, hingga pada akhirnya mereka pun terkena kobaran api milik sang ketua. Di sisi lainnya terlihat sang ketua yang telah berubah sepenuhnya menjadi monster api raksasa. Menurut Jiu, kobaran api yang dilancarkan oleh monster api tersebut sangatlah panas. Lalu dengan sangat cepatnya monster api tersebut mencoba untuk menyerang Jiu. Jiu yang tidak sempat untuk menghindar lagi harus terkena serangan tersebut. Serangan monster tersebut pun meledak dengan sangat dahsyat. Beruntungnya Rain datang tepat waktu dan melindungi Jiu dengan menggunakan elemental water. Ellie dan Lo berpendapat bahwa kekuatan api dari monster tersebut sangatlah kuat, jadi Jiu tidak mungkin bisa menahan serangan api dari monster tersebut secara terus-menerus. Tak lama kemudian monster api tersebut mulai bergerak lagi. Kali ini monster tersebut berniat untuk menyapu Jiu dengan kepalan tangannya. Beruntungnya pada kali ini Jiu masih sempat menggunakan kemampuan haste dari sepatu Hermes untuk menghindari sapuan tersebut. Namun secara tiba-tiba Jiu muntah darah. Brunhard dan Ellie bertanya apakah Jiu baik-baik saja. Jiu menjawab bahwa tubuhnya seperti ini dikarenakan ia menggunakan elemental skill secara langsung, di mana skill ini memberikan beban yang besar kepada tubuh Jiu. Jiu merasa bingung apa yang harus dilakukannya pada saat ini. Apakah membiarkan Rain berubah wujud menjadi Radiant Wolf dan menyerang monster tersebut? Soalnya Rain memiliki ketahanan terhadap serangan api ini, tanya Jiu. Lo menjawab jangan, soalnya apabila Jiu membiarkan Rain berubah menjadi Radiant Wolf dan menyerang monster tersebut, maka tubuh Jiu tidak akan memiliki pertahanan lagi untuk menghadapi serangan api dari monster tersebut. Selain itu juga menurut Lo, serangan dari Rain tidak akan mungkin bisa mengalahkan monster tersebut. Di saat Jiu yang sedang berdiskusi dengan Lo, monster tersebut tiba-tiba membentuk sebuah bola api dan menembakkannya ke arah Jiu. Jiu yang melihat bola api di depannya, dengan mudahnya Jiu menghindarinya, tapi Jiu baru ingat bahwa di sana terdapat peti mati yang berisikan Minso. Pada akhirnya bola api tersebut menghantam peti mati Minso. Jiu melihat hal tersebut, Jiu merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Minso. Namun Lo meminta kepada Jiu untuk tenang saja, soalnya pada saat ini Minso baik-baik saja. Lo memberitahukan bahwa sejak awal peti mati Minso telah dilapisi barrier yang sangat kuat, jadi peti mati Minso baik-baik saja. Mengetahui hal tersebut, Jiu merasa lega, namun Jiu merasa kesal kepada Lo yang tidak memberitahukannya dari awal. Lo menjawab, ya kamu tidak tanya. Mengetahui tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan, Jiu berniat menghadapi monster tersebut
dengan kekuatan penuhnya. Lo bertanya, memangnya kau memiliki cara untuk mengalahkannya? Jiu menjawab, tentu saja. Apabila elemental air tidak berpengaruh terhadapnya, maka bagaimana dengan elemental api? Untuk pertama kalinya Jiu mengaktifkan elemental api. Lalu sebuah kobaran api pun mulai menyelimuti seluruh tubuh Jiu. Dengan percaya dirinya, Jiu berkata, mari kita lihat kekuatan api siapa yang lebih kuat. Monster tersebut pun mulai mencoba untuk menangkap Jiu. Jiu yang melihat hal tersebut langsung mengambil ancang-ancang. Dengan kecepatan luar biasa, Jiu pun mencincang-cincang tangan monster tersebut dan dilanjutkan dengan memberikan tebasan berganda ke leher monster tersebut. Namun sayangnya monster tersebut masih belum kalah. Jiu pun melanjutkan kombinasi serangannya dengan menggunakan skill binding untuk mengikat leher monster tersebut, dan selanjutnya Jiu pun memanfaatkan tali dari skill binding untuk memberikan tambahan kecepatan kepada Jiu. Jiu pun kembali menusuk leher dari monster tersebut. Monster tersebut mulai berteriak kesakitan, tapi dikarenakan serangan Jiu yang terlalu dangkal, Jiu pun gagal lagi untuk mengalahkan monster tersebut. Lo yang menyadari bahwa Jiu dari tadi tidak benar-benar serius untuk membunuh monster tersebut, Lo pun menceramahi Jiu, mengapa kau terus membuat serangan yang lemah? Apakah kau tahu lawanmu lebih kuat darimu? Kau seharusnya mengakhiri pertarungan ini ketika memiliki kesempatan. Jiu menjawab bahwa ia khawatir apabila serangannya juga mengenai ayahnya Minso. Ellie memberitahukan bahwa ayah Minso pada saat ini bukanlah manusia lagi, melainkan iblis yang telah dikuasai oleh kekuatan jahat. Lalu di saat Jiu sedang lengah, dari belakang Jiu tiba-tiba monster tersebut meninjunya hingga membuat Jiu terpental dan terguling-guling di tanah. Jiu yang melihati armornya berlubang, Jiu berpendapat bahwa akan berbahaya apabila pertarungan ini diulur lebih lama lagi. Jiu pun menggunakan kekuatan dari Demonic Eye. Menurut Jiu, walaupun Demon King telah mencabut kekuatannya yang dapat memperkuat Demonic Eye Jiu, namun secara perlahan kekuatan tersebut pun mulai kembali kepada Jiu. Hal itu dibuktikan dengan terlihatnya nama dari monster tersebut yang bernama Fire Giant. Lalu berdasarkan analisanya yang menggunakan kekuatan Demonic Eye, Jiu berpendapat bahwa tubuh dari ayah Minso masih ada di dalam sana. Lo dan Ellie pun bertanya apa maksud dari Jiu yang sebenarnya. Jiu menjawab bahwa secara garis besarnya Jiu kurang paham, namun Jiu pada saat ini memiliki rencana untuk membunuh Fire Giant tanpa membunuh ayah Minso juga. Jiu pun teringat akan nasihat dari Demon King, di mana Demon King memberitahukan bahwa skill Death bukanlah skill yang hanya digunakan untuk menghancurkan sesuatu. Apabila Jiu dapat memperluas imajinasinya, maka Jiu dapat menggunakan skill Death lebih beragam lagi dari sebelumnya. Lalu monster tersebut pun mulai mengangkat kakinya dengan tujuan untuk menginjak Jiu. Dari dalam hatinya, Jiu pun berencana untuk memfokuskan serangannya hanya terhadap Fire Giant saja. Fire Giant pun pada akhirnya menghantamkan kakinya ke arah Jiu. Dari kepulan asap yang sangat tebal, Jiu pun tiba-tiba muncul dan melompat ke atas langit. Fire Giant pun mencoba untuk menangkap Jiu yang sedang berada di atas langit, sedangkan Jiu yang melapisi pedang Low dengan skill Death-nya. Dalam sekejap, Jiu langsung menebas Fire Giant hingga terbelah dua. Pada akhirnya, Fire Giant pun berhasil dikalahkan dan tubuh Fire Giant pun meledak dengan sangat dahsyat. Lalu tak lama kemudian, api dari ledakan tersebut pun mulai padam secara perlahan. Ellie sempat khawatir apabila api ledakan tersebut akan menyebar ke lantai 1. Sedangkan di sisi lainnya terlihat ayah Minso yang masih hidup, namun seluruh tubuhnya telah hangus semua. Jiu pun bertanya kepada ayah Minso apakah kesadarannya telah kembali. Ayah Minso pun tiba-tiba mengatakan sesuatu, di mana ia memberitahukan namanya adalah Huang Chel dan nama lainnya bernama Descendant of Paimon. Mendengar nama Paimon, Lo mengatakan kalau ia telah menduganya. Jiu pun bertanya kepada Lo apakah Lo mengenalnya. Lo pun menjawab kalau ia akan menceritakan kepada Jiu nanti, namun yang terpenting bagi Lo pada saat ini adalah menanyakan lokasi Andras berada. Jiu pun meminta kepada Paimon untuk memberitahukan di mana lokasi Andras berada. Paimon menjawab bahwa Jiu hanya perlu untuk menemui Guild Carvan, dengan begitu ia bisa menemukan Andras. Lalu tak lama kemudian Paimon pun mulai terlihat lemas. Ellie memberitahukan bahwa energi kehidupan Paimon mulai menghilang. Sambil mengangkat tangannya, Paimon meminta kepada Jiu untuk menjaga anaknya yaitu Minso. Sambil menghunuskan pedangnya, Jiu menjawab lebih baik kau menjaganya sendiri. Pada akhirnya Jiu pun membunuh Paimon dengan menggunakan pedang Low. Skill Cannibalism pun aktif dan memakan tubuh dari Paimon. Operator mengatakan bahwa proses untuk mengubah Fire Golem menjadi ego pun dimulai. Lalu tak lama kemudian proses perubahan ego pun berhasil. Dengan wajah yang murung, Jiu berkata kalau ia telah membunuh seorang ayah dan anak. Ellie pun mencoba untuk menghibur Jiu dengan mengatakan bahwa Jiu telah berusaha dengan baik, sedangkan Low meminta kepada Jiu untuk tidak terlalu memikirkan masalah tersebut, soalnya Jiu sudah tidak mempunyai pilihan lain daripada Jiu terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Low menyarankan kepada Jiu untuk mencari cara bagaimana mengeluarkan Minso dari peti mati tersebut. Tidak bisakah aku membuka barrier tersebut dengan palu seperti sebelumnya? Tanya Jiu. Low menjawab tidak bisa, soalnya metode pemasangan barriernya berbeda dengan yang tadi. Namun Low sangat yakin bahwa Baal pasti bisa membuka barrier ini dengan mudah. Di saat Jiu yang sedang memikirkan bagaimana cara menghancurkan barrier ini, tiba-tiba Lich dan Dullahan beserta
serta pasukan undead lainnya datang menghadap Jiu. Leeds mengatakan bahwa mereka telah membereskan anggota guild karavan yang tersisa. Jiu menjawab kalau mereka boleh kembali ke dalam gate. Namun sebelum itu Jiu memerintahkan kepada mereka untuk membereskan mayat dari anggota guild karavan dan membawa peti Minso masuk ke dalam gate Brunhard. Tak lama kemudian tiba-tiba seekor goblin respon di hadapan Jiu. Jiu yang melihati goblin tersebut, Jiu merasa seperti nostalgia ke zaman dahulu, di mana Jiu pada saat itu harus bersusah payah untuk membunuh seekor goblin. Untuk itulah Jiu pun berniat untuk menantang goblin tersebut. Namun ketika goblin tersebut sedang memperhatikan Jiu, goblin tersebut malah melarikan diri. Sedangkan Jiu melihat hal tersebut pun bertanya-tanya mengapa goblin tersebut tiba-tiba melarikan diri. Lo menjelaskan hal itu dikarenakan insting dari goblin tersebut yang mengatakan bahwa ia tidak mungkin bisa menang melawan Jiu, makanya ia melarikan diri. Jiu yang mendengar hal tersebut pun Jiu tiba-tiba tersenyum. Dengan isengnya Jiu pun mengambil sebuah batu kerikil dan menyentilkannya ke arah goblin tersebut. Sang goblin pun yang terkena batu kerikil dari Jiu pun langsung mati dalam seketika. Sedangkan Jiu merasa sangat senang karena pada akhirnya ia bisa membunuh seekor goblin lagi. Lalu dari belakang Jiu tiba-tiba muncul cahaya yang menarik perhatian Jiu. Cahaya tersebut berasal dari dalam hutan. Selain itu juga Lo dan Ellie Brunhard memberitahukan kepada Jiu bahwa mereka merasakan adanya aura ego dari cahaya tersebut. Dikarenakan Jiu merasa penasaran, Jiu pun mencoba untuk mengikuti cahaya tersebut dengan masuk ke dalam hutan. Setelah menelusuri hutan tersebut, Jiu menemukan sebuah gua. Berdasarkan pengalamannya, Jiu mengatakan bahwa ia tidak pernah melihati gua seperti ini sebelumnya selama ia menjadi seorang pemandu player. Ellie pun menduga bahwa gua ini merupakan jalan menuju lantai bawah tower yang dibicarakan oleh Huang sebelumnya. Jiu menjawab kalau ia tidak yakin akan hal itu, soalnya ia tidak bisa merasakan apapun di dalam gua ini. Namun Jiu merasakan bahwa cahaya sebelumnya merupakan pancaran aura ego, sedangkan Lo merasa tidak yakin bahwa mereka akan menemukan sesuatu di dalam gua sekecil ini. Jiu sependapat dengan Lo, namun sebelum pulang Jiu ingin berbicara dengan Lo terlebih dahulu. Sembari Jiu memulihkan dirinya, Jiu pun meminta kepada Lo untuk menceritakan semua yang ia ketahui mengenai Andras dan Paimon. Lo menjelaskan bahwa Andras dan Paimon itu merupakan iblis di mana masing-masing dari mereka menduduki satu dari 72 Seat of Power. Mereka merupakan Archdemon yang posisinya tepat di bawah Demon King yang asli, bukan Demon King yang dikenal sebagai Sujung. Mereka diurutkan dalam peringkat 1 sampai ke 72. Sekedar informasi saja, Lo memberitahukan bahwa Baal berada di peringkat 1. Dulunya Andras disebut sebagai iblis terburuk, bahkan ketika ia menduduki kursi kelas bawah. Andras bukanlah terkuat, melainkan terburuk, bahkan dikatakan bahwa kepribadian Andras benar-benar seperti sampah. Sedangkan Paimon menduduki kursi kelas atas dan salah satu penjaga gerbang neraka. Ia juga dikenal sebagai Blacksmith Agung Neraka. Berbicara mengenai Blacksmith, Jiu baru ingat bahwa Paimon merupakan anak dari Huang. Untuk itulah Jiu baru mengerti mengapa semua equipment milik Huang sangat spesial. Jiu pun meminta kepada Lo untuk melanjutkan penjelasannya. Lo menjawab kalau ia sudah menjelaskan semua yang ia ketahui. Jiu pun bertanya apakah Lo tidak memiliki cerita mengenai iblis lainnya. Sayangnya Lo menjawab kalau pada saat ini ia belum mengingat semuanya, dikarenakan sudah tidak ada lagi informasi yang bisa ia dapatkan dari Lo. Jiu pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun ketika Jiu sampai ke rumahnya, Demon King langsung mencegat Jiu. Demon King marah karena ia merasa telah ditolak oleh Jiu untuk pergi kencan bersamanya. Demon King terus mengejek Jiu dengan mengatainya sombong. Kencan apa maksudmu? Bukankah kita cuma akan makan bersama? Jawab Jiu. Jiu menjelaskan alasan mengapa ia tiba-tiba pergi. Hal itu dikarenakan ia memiliki urusan yang mendadak. Demon King pun tiba-tiba kepo. Memangnya apa yang telah terjadi? Tanya Demon King. Apakah kau yakin soalnya cerita ini akan sangat panjang? Jawab Jiu. Pada akhirnya Jiu pun menceritakan semua yang dialaminya mulai dari Huang, Paimon, Minso, dan Andras. Mendengar nama Paimon dan Andras, Demon King pun sedikit terkejut. Demon King bertanya bagaimana dengan bocah Minso itu. Jiu menjawab bahwa barusan saja ia telah membawa petinya ke ruang bawah tanah agar Baal bisa membuka bariernya. Demon King yang merasa bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Demon King mengajak Jiu untuk pergi menemui seseorang, dan ternyata seseorang yang dimaksudkan adalah Presiden Asosiasi dan Taisik. Jiu merasa ada yang aneh dengan pertemuan ini. Melihat di wajah Jiu yang kebingungan, Demon King bertanya apakah sangat mengejutkan baginya apabila ia mengenal mereka berdua. Presiden menjelaskan bahwa hubungan asosiasi dengan Demon King tidaklah buruk, namun beda cerita dengan Demon King yang sangat membenci Presiden. Untuk membuktikan hubungannya dengan asosiasi, Demon King pun menunjukkan cincin tentara bayaran asosiasi kepada Jiu. Demon King sangat yakin bahwa Jiu juga mengetahuinya kalau Presiden pada saat ini sedang mencari orang-orang untuk memperkuat pasukannya. Demon King menjelaskan bahwa hubungannya dengan asosiasi hanya sekedar saling membantu saja ketika dibutuhkan, sama halnya dengan hubungan Jiu dengan asosiasi. Jelas Demon King. Jiu yang melihat tingkah laku Demon King yang tidak sopan kepada Presiden, Jiu merasa seharusnya Demon King lebih menghormati orang lebih tua. Namun Jiu baru menyadari sesuatu. Jiu baru ingat bahwa aliran waktu di dunia lain itu berbeda dengan
dengan bumi. Jiu berasumsi apabila Demon King seumuran dengannya pada saat di bumi, maka umur Demon King pada saat di dunia lain sama dengan umur presiden. Sedangkan Demon King yang merasa dianggap sudah tua oleh Jiu, Demon King berusaha meluruskan salah paham dari Jiu. Sambil marah-marah, Demon King menjelaskan tingkah lakunya seperti ini dikarenakan ia benar-benar tidak menyukai tua bangka itu. Bukan karena aku tua, mengerti? Namun dikarenakan sudah terlanjur sangat marah, Demon King pun melampiaskan kemarahannya dengan menyentil jidat Jiu. Setelah selesai meredakan amarahnya, Demon King mengajak mereka semua untuk masuk ke topik utama mereka. Seperti yang ia ceritakan di telepon tadi bahwa Guild Caravan telah bergerak. Jelas Demon King mendengar nama Guild Caravan, Taisik pun cukup terkejut. Melihat reaksi dari Taisik barusan, Demon King menduga bahwa Taisik tidak begitu mengetahui tentang Guild Caravan. Demon King pada awalnya mengira kalau Taisik mengetahuinya, soalnya Taisik juga merupakan seorang pionir. Presiden menjelaskan bahwa Taisik sebenarnya tidak begitu mengerti mengenai dunia lain. Tapi pada akhir-akhir ini Taisik ingin lebih mendalami tentang itu. Bagaimanapun juga aku tidak bisa terus-terusan melakukan pekerjaan kantor, ungkap Taisik. Dari dalam hatinya Taisik mengatakan bahwa Jiu semakin berkembang setiap harinya. Untuk itulah Taisik tidak ingin terus-terusan tertinggal dari yang lain. Berbicara mengenai Guild Caravan, Taisik merasa bahwa ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Jiu juga sependapat dengan hal itu. Jiu seperti pernah mendengar nama itu dari seseorang. Ketika mereka mencoba mengingatnya, mereka berdua pun baru sadar bahwa Taisik pernah memberitahukan kepada Jiu mengenai teman Jiu yang masuk ke dalam Guild Caravan, dan orang tersebut adalah Tao. Lo bertanya siapa Tao itu. Jiu menjawab bahwa Lo belum pernah bertemu dengannya. Tao merupakan orang yang bekerja bersama dengan Jiu ketika masih menjadi seorang pemandu player. Bagi Jiu, Tao merupakan teman yang dekat dengannya. Jiu yang baru ingat bahwa Tao masuk ke dalam Guild Caravan. Jiu khawatir apabila anggota Guild Caravan yang ia bunuh sebelumnya terdapat Tao juga. Namun Jiu sangat yakin kalau Tao tidak ada di sana, soalnya Jiu telah membuka satu persatu topeng mereka. Dikarenakan Presiden dan Demon King sangat mengenali Guild Caravan, Jiu pun bertanya kepada mereka guild seperti apa mereka. Presiden merasa bingung harus menceritakan mulai dari mana. Untuk itulah Presiden bertanya kepada Jiu sejauh mana Jiu mengetahui tentang Tower. Jiu menjawab kalau ia hanya mengetahui sedikit. Presiden mulai menceritakan mengenai Tower, di mana Tower merupakan penghubung yang menyilang dan menghubungkan masing-masing dunia, sama seperti sebuah rantai. Namun perlahan hubungan tersebut mulai memakan dunia yang terhubung. Hal itu dibuktikan dengan munculnya Tower dan Gate di bumi. Jiu yang mendapatkan informasi yang belum memenuhi kualifikasinya, Jiu pun terkena penalti lagi dan Jiu pun langsung mengalami sakit kepala yang luar biasa. Melihat Jiu yang sangat kesakitan, Taisik dan Presiden bertanya-tanya memangnya apa yang telah terjadi kepada Jiu. Demon King menjawab bahwa Jiu telah terkena penalti. Penalti? Jangan bilang Jiu masih belum melewati ujian lantai 50, tanya Presiden. Jiu yang sedang mengalami rasa sakit di kepalanya. Jiu pun membayangkan bahwa Demon King, Taisik dan Presiden sedang mengatai dirinya yang belum melewati ujian lantai 50. Presiden pun langsung menjawab kegelisahan dari Jiu. Kecepatan perkembangan sepertimu itu belum pernah ada. Kupikir kau sudah melewati lantai 50, soalnya kau begitu kuat. Hah? Apakah Presiden bisa membaca pikiranku? Tanya Jiu. Tak lama kemudian kepala Jiu pun mulai baikan lagi. Untuk menanggulangi rasa sakit kepala dari penalti, Demon King mengatakan kalau ia memiliki solusi akan hal itu, tapi ini hanya akan sedikit mengurangi rasa sakitnya saja. Lalu Demon King pun mengalirkan sihirnya lagi ke kepalanya Jiu. Operator mengatakan bahwa skill stigma telah diaktifkan. Jiu akan menjadi bawahannya Demon King untuk sementara waktu. Jiu yang mengetahui bahwa dirinya telah menjadi bawahannya Demon King. Sambil marah-marah, Jiu bertanya kepada Demon King sebenarnya apa maksudnya. Tenang, jangan salah paham dulu. Ini merupakan kemampuan unik keduaku. Bawahan itu hanya namanya saja. Itu cuma membagikan penalti yang diterima olehmu. Aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti memerintahmu. Soalnya dari awal kamu bukan orang lemah yang bisa kutundukkan jadi bawahanku menggunakan kemampuan stigma ini. Jelas Demon King. Lo mengkonfirmasi hal tersebut. Menurut lo skill ini hanya sebuah kontrak saja, tapi tidak akan merugikan Jiu. Bahkan yang dirugikan dari kontrak ini adalah Demon King itu sendiri. Demon King meminta kepada Jiu untuk tidak perlu khawatir, soalnya apabila pembicaraan ini telah selesai maka Demon King akan menarik kembali kemampuan stigmanya itu. Jiu yang mendengar kata-kata menarik kembali, Jiu pun tiba-tiba teringat akan kejadian sebelumnya, di mana Demon King yang menarik kemampuan share visionnya dengan mencium Jiu. Mengingat kejadian itu lagi, Jiu pun merasa malu. Kembali lagi ke cerita Presiden. Di lantai atas menara terdapat penguasa Tower. Orang yang menciptakan Tower merupakan seorang master dan mantan penguasa dunia lain. Meski mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya di bumi karena proses penghubungan yang tidak sempurna, tapi mereka masih bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka di dalam Tower. Sambil menahan rasa sakit di kepalanya, Jiu pun baru mengerti itulah mengapa proses untuk menaklukkan Tower sangatlah lambat. Jiu berpendapat bahwa Tower dan Gate itu berbahaya, tapi berbagai macam sumber daya seperti kristal bisa didapat di dalamnya. Namun Jiu tidak menyangka bahwa keberadaan keduanya akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Demon King meminta kepada Jiu untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut, soalnya beberapa dari pemimpin tersebut pada
saat ini sedang disegel dan umat manusia masih memiliki banyak waktu sebelum bumi dimakan sepenuhnya. Sama seperti Lee Seon-ho yang dipukul mundur oleh mereka di lantai atas. Mereka bukan tandingan dari Lee Seon-ho apabila mereka datang ke bumi, jelas Demon King. Mendengar nama Lee Seon-ho, Ji-Yoon merasa penasaran sebenarnya seberapa kuat Lee Seon-ho itu. Entahlah, Lee Seon-ho menjadi lemah karena tubuhnya sedang terkontaminasi. Tapi kalau dilihat ketika ia dalam kondisi prima, maka kita hampir tidak bisa menang melawannya. Meski semua orang yang ada di sini melawannya secara bersama-sama, jawab Demon King. Hal itu juga ikut dikonfirmasi oleh Tae-sik dan Presiden. Ji-Yoon yang mengetahui kekuatan dari Lee Seon-ho yang sangat kuat, Ji-Yoon pun mulai merenungkannya. Kupikir aku sudah menjadi lebih kuat, tapi perjalananku masih sangat panjang. Orang-orang yang kutemui benar-benar sudah sangat kuat. Tembok besar sebanyak apa yang harus kulewati pada saat ini, tanya Ji-Yoon. Dan jangan lupa dengan si wanita itu, kata Lo. Wanita itu siapa dia, tanya Ji-Yoon. Apakah kau ingat wanita bernama Harim atau siapalah itu, jawab Lo. Harim siapa itu? Ternyata wanita yang bersama dengan ketua party. Wanita yang ketemui di gate pertamaku, jelas Ji-Yoon dari dalam hatinya. Ji-Yoon mengakui bahwa wanita tersebut kelihatan sangat kuat, tapi apakah dia masih lebih kuat dariku, tanya Ji-Yoon. Aku kurang yakin, soalnya tingkatan penilaianku waktu itu masih rendah, tapi ku yakin dia setara dengan Demon King yang ada di sebelahmu, jawab Lo. Apa sekuat itu? Siapa sebenarnya wanita itu, tanya Ji-Yoon. Hei, kenapa kamu melihatiku terus? Apakah aku cantik, tanya Demon King. Ji-Yoon menjawab, bicara apa kau? Aku sedang berbicara dengan egoku. Masa sih? Jangan malu-malu, ayo coba katakan saja, kata Demon King yang mencoba untuk menggoda Ji-Yoon. Melihat Ji-Yoon dan Demon King yang sedang menggoda satu sama lain, Presiden dan Tae-sik hanya bisa tertawa saja. Namun tiba-tiba Presiden pun terdiam. Presiden merasa bahwa masalah Andras tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan setelah mengetahui bahwa Guild Master Karvan adalah Andras, maka Presiden telah mengetahui tujuan sebenarnya dari Guild Karvan. Apakah kamu mengenal Andras, tanya Ji-Yoon. Presiden menjawab, ya, aku sangat mengenalinya. Andras adalah seorang Marquis of Discord. Dia iblis yang terburuk dan dia berniat untuk melepas peraturan Tower dan membawa kiamat pada dunia. Setelah membicarakan mengenai Andras, mereka pun mengakhiri pertemuan mereka. Demon King meminta kepada Ji-Yoon untuk pulang dengan Sung-Hon terlebih dahulu dikarenakan ia masih ingin berbicara dengan Presiden. Ji-Yoon pun pada akhirnya pergi. Selama di perjalanan, Ji-Yoon meminta maaf karena harus merepotkan Sung-Hon pada malam hari seperti ini. Sung-Hon menjawab tidak masalah, soalnya Sung-Hon akan mendapatkan bayaran lembur dari Tae-sik. Mengetahui hal tersebut, Ji-Yoon merasa lega. Dari dalam hatinya, Ji-Yoon berkata bahwa pada saat ini ia sangat capek dikarenakan banyak kejadian dan informasi yang diterimanya hari ini. Ellie memuji Ji-Yoon karena sudah bekerja keras hari ini. Ellie menyarankan kepada Ji-Yoon untuk beristirahat ketika sudah sampai di rumah. Namun Ji-Yoon berbeda pendapat. Ji-Yoon merasa belum bisa tenang pada saat ini, soalnya masih ada sesuatu yang harus dilakukan oleh Ji-Yoon ketika sampai di rumah. Urusan yang dimaksudkan oleh Ji-Yoon adalah membuka barrier dari peti mati Minso. Dengan kekuatan darah iblisnya, Baal mencoba untuk membuka barrier peti tersebut, dan boom, dari peti mati Minso terlihat sebuah cahaya yang sangat terang. Baal memberitahukan bahwa bariernya telah terbuka dan Ji-Yoon pada saat ini boleh memeriksanya. Mengetahui hal tersebut, Ji-Yoon langsung membuka peti mati tersebut. Di dalam sana terlihat Minso yang sedang tertidur. Ji-Yoon bertanya kepada Baal mengapa Minso tidak bangun. Dengan kekuatannya, Baal pun mencoba untuk mengecek keadaan Minso. Namun menurut Baal tidak ada masalah pada tubuhnya dan juga tidak ada mantra ataupun kutukan. Lo menyuruh Ji-Yoon untuk mencoba memberikan potion kepada Minso. Ji-Yoon pun langsung mengambil potion dan menggunakannya ke dalam mulut Minso. Dalam seketika Minso pun terbangun. Ji-Yoon yang melihat Minso mencoba untuk membangunkan tubuhnya. Ji-Yoon meminta kepada Minso untuk tidak terlalu terburu-buru, soalnya Minso baru sadar. Minso pun melihat Ji-Yoon dengan wajah poker face. Ji-Yoon pun bertanya kepada Minso apakah Minso mengingatnya, namun tidak sesuai dengan harapan Ji-Yoon. Minso malah menganggap Ji-Yoon sebagai ayahnya. Dan ketika sampai di rumah, Nayun dan ibunya pun terkejut dikarenakan Ji-Yoon tiba-tiba membawa seorang anak kecil. Melihat Ji-Yoon yang membawa seorang anak, Nayun dan ibunya pun langsung salah paham. Opa membawa pulang anak? Anakku membawa seorang cucu? Sepertinya kalian salah paham, jawab Ji-Yoon dengan wajah yang kebingungan. Rasa salah paham dari Nayun pun semakin parah, padahal baru beberapa hari Opa membawa kakak Sujung. Bukankah ini terlalu cepat? Wah, tidak kusangka aku juga mempunyai keponakan, kata Nayun dengan wajah yang kegirangan. Melihat Nayun yang berkata nyeleneh, Ji-Yoon pun langsung menjewer kuping Nayun. Ibunya pun bertanya kepada Ji-Yoon sebenarnya apa yang telah terjadi. Dengan wajah yang murung, Ji-Yoon menjelaskan bahwa Minso adalah cucu dari orang yang dikenalnya. Lalu sambil bisik-bisik, Ji-Yoon memberitahukan bahwa Minso telah kehilangan keluarganya dikarenakan sebuah kecelakaan. Selain itu juga Minso sepertinya sedang kehilangan ingatan karena syok. Minso menganggapku sebagai ayahnya, jelas Ji-Yoon kepada ibunya. Mendengar cerita dari Ji-Yoon, ibunya pun langsung prihatin. Ibunya pun bertanya kepada Minso, siapa namamu, nak? Dengan malu-malu, Minso pun menjawab namanya adalah Minso. Oh, Minso ya, kalau begitu bisakah kamu memanggilku nenek? Kata ibu Ji-Yoon dengan wajah yang senang. Ji-Yoon yang melihat adiknya dan ibunya telah terlanjur salah paham kepadanya, Ji-Yoon pun
langsung membawa Minso kabur menuju gate Brunhard. Jiu merasa kesal karena ia tidak sempat makan malam. Melihat Minso yang asik makan ciki, Jiu pun bertanya apakah ciki itu enak. Minso pun hanya menjawab biasa saja. Jiu menduga bahwa kondisi mental dari Minso masih terguncang. Tentu saja, soalnya dia sudah melihat ayahnya yang berusaha membunuh kakeknya dan bahkan menculik dirinya. Jawab Lo, trauma ya, jadi apa yang harus kulakukan, tanya Jiu. Ellie pun tiba-tiba memberikan saran kepada Jiu bagaimana kalau Jiu memperlihatkan tempat atau barang yang berhubungan dengan kakeknya. Mungkin ingatan dari Minso akan kembali. Kalau begitu bagaimana dengan workshop, tanya Jiu. Jangan tempat itu akan membuatnya semakin trauma, jawab Lo. Lalu tiba-tiba Brunhard pun memberitahukan bagaimana dengan palu kecil yang diberikan oleh Huang. Mendengar ide tersebut, Jiu pun langsung mengambil palu kecil yang diberikan Huang dan memperlihatkannya kepada Minso. Minso yang melihat palu kecil tersebut, Minso pun langsung menyukainya. Menurut Minso, palu ini sangatlah indah. Mengetahui bahwa Minso menyukai palu tersebut, Jiu juga ikut merasa senang. Di saat Minso mengangkat palu tersebut ke atas, tiba-tiba palu tersebut bereaksi dan tanpa disangka-sangka palu tersebut menjadi besar. Apa palunya menjadi besar, kata Jiu dengan sangat terkejutnya. Pewaris Paimon memang hebat, kemungkinan dia dianugerahi semua kemampuan dari Paimon, jelas Lo. Minso pun tiba-tiba mendekati peti mati tersebut. Hei Minso, apa yang akan kau lakukan, tanya Jiu. Minso pun mengangkat palu tersebut dan Minso pun langsung menghantamkan peti mati tersebut dengan palunya. Sebuah ledakan yang sangat besar pun muncul diakibatkan pukulan palu dari Minso. Apa yang sebenarnya terjadi, tanya Jiu. Ketika Jiu melihat peti mati tersebut, Jiu pun sangat syok. Soalnya peti mati yang tadinya sangat keras pun dengan mudahnya dihancurkan oleh Minso. Perhatikan baik-baik, seperti itulah arti dari mewarisi darah Paimon, jelas Lo. Dengan wajah yang seperti terhipnotis, Minso pun tanpa henti-hentinya menghancurkan peti mati tersebut. Minso terlihat seperti sedang memahat sesuatu dari pecahan peti mati tersebut. Dia memahatnya hanya dengan menggunakan sebuah palu. Bukankah biasanya memahat itu membutuhkan palu dan paku pemahat, tanya Jiu. Jangan berpikir menggunakan standar manusia. Paimon itu sudah beda level dibandingkan dengan blacksmith pada umumnya, jelas Lo. Jiu pun merasa heran kenapa Lo tiba-tiba sangat memuji orang lain. Hal itu dikarenakan Paimon satu dari beberapa iblis yang tidak mengkhianatiku, jawab Lo. Proses pemahatan yang dilakukan oleh Minso pun terus berlanjut hingga pada keesokan harinya, di mana terlihat Minso tertidur di pangkuannya Jiu. Menurut Jiu, wajar saja Minso terlihat seperti ini, soalnya Minso telah mengangkat palu tersebut dengan kekuatannya sendiri dan fokus dalam memahat selama 9 jam. Sedangkan Lo memuji Minso yang memiliki stamina benar-benar luar biasa. Pewaris Paimon memang luar biasa, terlebih lagi Minso bisa memasuki tower. Itu mengartikan bahwa Minso bukan orang yang biasa saja. Mendengar perkataan dari Lo, Jiu baru menyadari akan perkataan dari Huang yang memberitahukan bahwa Minso merupakan seorang blacksmith yang lebih berbakat daripada dirinya. Lo juga sependapat dengan pendapat Huang, namun yang tidak dimengerti oleh Lo adalah untuk seorang anak-anak yang tanpa ingatan, Minso benar-benar memahat kakeknya dengan sangat tepat dan presisi. Omong-omong, tampaknya persiapannya sudah selesai, ungkap Lo. Persiapan? Apa maksudmu, Lo, tanya Jiu. Apakah kau cuma akan mendiamkan pahatan itu di sana? Apa menurutmu itu sekedar patung pemeran saja? Patung adalah sebuah wadah, jelas Lo kepada Jiu. Jiu yang mendengar penjelasan dari Lo, Jiu pun baru menyadarinya. Jangan bilang maksudmu, iya benar, kita akan membangkitkan kakek menggunakan patung itu, jelas Lo. Wadah untuk menampung ego, tapi bukankah proses pengubahan Huang untuk menjadi ego telah gagal, tanya Jiu. Lo menjawab itu benar, yang tersisa dari Huang hanya pecahannya saja. Ellie juga menambahkan pada saat ini Brunhard telah mewarisi ingatan Huang meski sudah hancur. Namun pasti ada cara asalkan Huang tidak menghilang sepenuhnya. Brunhard pun setuju dengan pendapat dari Ellie. Jiu yang mendengar penjelasan tersebut, Jiu pun mencoba untuk menyentuh patung Huang dan mencoba untuk melakukan link dengannya. Tanpa diduga-duga, patung Huang pun mengeluarkan cahaya. Operator mengatakan bahwa link telah berhasil disambungkan. Sesuai dugaan, patung ini adalah ego tanpa emosi, sama seperti equipment buatan Huang. Mungkin Huang benar-benar bisa dibangkitkan kalau kumasukkan ego ke dalam patung ini, ungkap Jiu. Namun Jiu bertanya-tanya bagaimana cara untuk memulihkan pecahan ego. Apa benar-benar ada cara untuk melakukan itu? Secara tiba-tiba Baal datang dan mengatakan bahwa terdapat cara untuk menghidupkan Huang. Jiu pun kaget melihat Baal yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Jiu sepakat untuk melakukan ritual tersebut, tapi sebelum itu Jiu ingin membawa Minso ke kamarnya agar Minso bisa tidur dengan nyaman. Setelah itu ritual untuk menghidupkan Huang pun dimulai. Sungguh wadah yang luar biasa. Pewaris Paimon memang hebat, kata Baal yang memuji Minso. Jiu pun bertanya apakah Baal sangat yakin bahwa terdapat kemungkinan untuk menghidupkan Huang. Baal menjawab kemungkinannya hanya 5%. Baal tidak bisa terlalu yakin akan hal itu, soalnya keberadaan dari Jiu sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Menurut Baal belum pernah ada yang melakukan ritual ini, jadi mustahil untuk yakin sepenuhnya. Jiu pun mulai khawatir setelah mendengar jawaban dari Baal. Dia berkata begitu, tapi dia memberitahumu tentang ini karena sedikit yakin. Sungguh bajingan yang egois, kata Lo yang mengejek Baal. Dikarenakan sudah tidak ada cara lain lagi, Jiu pun hanya bisa pasrah kepada Baal dan ingin
ingin memulai ritual tersebut. Baal menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus memulihkan ego dari Huang terlebih dahulu. Soalnya dikarenakan kita sudah memiliki material yang dibutuhkan, yaitu pecahan ego Huang dan potongan ego yang Jiu dapatkan dari ujian lantai 20. Dengan menggabungkan kedua bahan tersebut, maka Jiu dapat memulihkan sebuah ego yang telah pecah. Jiu pun sangat terkejut bahwa Baal sangat mengetahui tentang potongan ego dan skillnya yang bernama sintesis yang dapat menggabungkan ego. Jiu pun bertanya dari mana Baal mengetahui itu. Baal menjawab kalau ia mengetahuinya dari Demon King. Jiu pun juga baru menyadari bahwa Demon King dapat melihati Jiu melalui demonic eye-nya. Menurut Baal, walaupun Jiu bisa memulihkan ego seperti semula dengan cara itu, tapi bukan berarti Jiu bisa memulihkan esensi ego secara sepenuhnya. Baal berpendapat bahwa ego itu bukanlah sesuatu yang bisa dipulihkan dengan mudah. Untuk itulah Jiu membutuhkan pedang Nine dan kristal transparan. Dengan sangat panjangnya Baal menjelaskan bahwa pedang suci Nine itu disertai kekuatan kehidupan. Baal sangat yakin bahwa pedang suci Nine dapat mengembalikan bagian yang hilang dari sebuah ego dan ditambah dengan kekuatan kristal transparan yang berhasil diwujudkan oleh Baal. Menurut Baal, walaupun kristal transparan tidak memiliki mana, namun kristal tersebut sangat ideal untuk skill sintesis milik Jiu. Jiu pun mengatakan kalau ia tidak mengerti apa yang dikatakan Baal, soalnya Baal terlalu cepat berbicara dan terlalu panjang menjelaskan. Baal meminta maaf dikarenakan dirinya yang terlalu terbawa suasana. Jiu pun cukup kaget melihat Baal yang sangat bersemangat seperti tadi. Lo mengatakan itulah alasan mengapa aku sangat membenci seorang peneliti sepertinya. Namun kurang lebih aku sudah paham setelah mendengar penjelasannya. Akan kujelaskan kepadamu secara singkat saja. Jadi lakukan saja sesuai arahanku, jelas Lo. Lo pun memberitahukan kepada Jiu untuk mengambil pedang Nine dan kristal transparan. Dikarenakan pedang Nine sudah sepenuhnya menjadi pedang iblis, maka Jiu akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Soalnya Jiu dapat melakukan link dengan penguasa pedang iblis seperti Lo. Selanjutnya Lo pun meminta kepada Jiu untuk menggabungkan antara pecahan ego Huang dan potongan ego, lalu biarkan pedang Nine menyerapnya. Dan dikarenakan pedang Nine sudah memiliki kemampuan penyerapan, jadi pedang Nine akan menyerap ego dengan sendirinya. Jiu pun memulai penggabungannya dengan menggunakan skill sintesis. Jiu memilih ego utamanya adalah pecahan ego Huang dan sub egonya adalah potongan ego. Operator memberitahukan proses penggabungan ego pun dimulai. Lo kembali menjelaskan bahwa pada saat ini pecahan potongan dan sisa-sisa kekuatan kehidupan di dalam pedang Nine akan bersatu. Lalu Lo pun meminta kepada Jiu untuk mendekatkan kristal transparan tersebut ke arah pedang Nine. Ketika Jiu menyentuhkan kedua benda tersebut, proses penyerapan pun dimulai kembali. Baal menjelaskan bahwa material yang tercampur di dalam pedang suci akan diserap oleh kristal, dan dikarenakan pedang Nine sudah kehilangan kekuatan kehidupannya, maka pedang Nine akan hancur dengan cepat. Jiu yang melihat pedang Nine mulai hancur, Jiu bertanya-tanya apakah telah terjadi kesalahan, apakah memang seharusnya begini. Sambil tersenyum dengan wajah iblisnya, Baal menjawab, ya, tidak diragukan lagi. Sebuah cahaya pun mulai keluar dari kristal transparan tersebut, dan perlahan cahaya tersebut semakin terang hingga terlihat dari kejauhan. Setelah proses penyerapan selesai, pedang Nine pun hancur, sedangkan operator mengatakan bahwa proses penggabungannya telah selesai dan pecahan ego Huang pun telah berubah menjadi ego yang sempurna. Ego Huang pun pada saat ini dalam bentuk bola cahaya. Baal pun menyuruh Jiu untuk memasukkan bola tersebut ke dalam patung Huang. Sambil menghampiri patung Huang, Jiu mengatakan dari dalam hatinya, apabila pengalirannya juga berhasil, maka ini bukan sekedar menciptakan ego. Memulihkan ego orang mati itu tidak berbeda dari membangkitkan orang mati. Pada akhirnya Jiu pun memasukkan bola ego tersebut ke dalam patung Huang. Patung Huang pun perlahan mulai retak. Baal yang melihat kejadian tersebut, Baal pun semakin bersemangat. Retakan tersebut pun mulai menyebar ke seluruh patung, hingga pada akhirnya seluruh patung pun hancur semua. Lalu dari dalam patung tersebut sebuah cahaya pun bersinar sangat terang, bahkan cahaya tersebut menembus langit. Sambil menunggu untuk menghidupkan Huang selesai, Jiu mengungkapkan perasaannya. Kehidupanku yang tidak mempunyai harapan sama sekali mulai berubah setelah pertemuanku dengan ego, yaitu Lo, Ellie, Brunhard, Rain, Hermes, dan Oberon. Berbagai kejadian pun terus menghampiriku, mulai dari aku yang menyembuhkan ibuku, menjadi murid dari Demon King, dan bahkan aku menjadi seorang penguasa gate. Ego selalu menjadi pusat perubahan dalam hidupku, dan ego baru yang benar-benar berbeda dari yang lain berada di hadapanku sekarang. Makhluk yang benar-benar belum pernah ada, yaitu manusia ego. Bahkan aku tidak tahu hasil seperti apa yang akan diberikan perubahan ini. Ritual untuk membangkitkan Huang pun berhasil. Huang pun merasa bingung dengan melihat tubuhnya yang baru. Perasaan Jiu pada saat ini bercampur aduk, soalnya Jiu masih belum mengetahui apakah Huang yang di hadapannya benar-benar Huang yang ia kenal atau bukan. Scene pun berganti ke kantor Guild Iron yang ada di Amerika. Di dalam sana terlihat Iron Shield sedang berbicara dengan seseorang. Iron Shield memberitahukan kepada orang tersebut sebentar lagi akan muncul sebuah get up normal di Korea Selatan. Untuk itulah Guild Iron berencana untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai alasan memperluas jangkauan mereka ke Korea dan mengincar Demon King. Pria tersebut pun memberikan responnya akan rencana dari Iron Shield. Menurutnya apabila situasi
situasinya berjalan lancar sesuai kata-kata Iron Shield, maka ini akan menjadi skenario yang bagus. Akan merasa penasaran dengan sosok dari pria tersebut, Iron Shield pun bertanya mengenai nama pria tersebut. Sambil menunjukkan dirinya, pria tersebut mengaku sebagai pemimpin guild Karvan dan ia bernama Andras. Dan season 1 pun telah selesai. Kita akan lanjut ke season kedua.